Baik, tes-tes. Sebelumnya apa suara saya terdengar teman-teman dan kakak-kakak yang hadir? Terdengar, Kak? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:16 dan ini sudah lumayan terlambat sebenarnya, maka kita akan langsung memulai virtual coaching pada malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Di sini ada Kak Safira dan ada Kak Dadan selaku narasumber dan juga kakak-kakak Duta Inspirasi yang berbahagia. Malam ini saya, Ebony Milda, diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara virtual coaching ke-21 Duta Inspirasi by Indonesian Event. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa mulai nih dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak sih materi atau tema coaching kita pada malam hari ini? Kalau semisal ada yang tahu bisa raise hand atau meramaikan kolom komentar ya. Transformational leaders. Oke, bener banget. Tadi siapa yang jawab ya? Oke, tentang kepemimpinan, bener banget nih. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi lebih lanjut dari Kak Dadan, selaku narasumber, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada teman-teman nih. Menurut teman-teman dan kakak-kakak, leader itu apa sih? Pemimpin itu apa sih? Ada nggak yang berkenan untuk sharing nih? Satu atau dua orang mungkin sebelum kita masuk ke materi. Oke, ada Kak Nabila Haruna. Gercep banget. Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih Ebony. Maaf ya kalau aku off cam dulu. Jadi kalau untuk leaders itu artinya pemimpin, dan pemimpin adalah orang yang merangkul. Dia beda dari bos gitu loh. Pemimpin itu lebih merangkul, membimbing, kemudian mengayomi dan lebih bijaksana. Kemudian ya pemimpin itu orang yang ideal lah kalau menurut saya, Kak. Thank you. Oke, thank you juga Kak Nabila yang sudah menyampaikan pengertian pemimpin atau leader versi Kak Nabila. Ini di kolom komentar juga ada beberapa yang menuangkan pendapat. Di sini ada yang bilang pemimpin itu menjadi kepala, lalu ada juga yang bilang pemberi impact. Dan tadi kalau versi dari Kak Nabila, pemimpin adalah orang yang mengayomi, orang yang itu beda dari bos, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan belajar teman-teman secara rinci dan juga mendalam tentang apa itu pemimpin dan kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Transformational Leaders. Nah, sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk membacakan background singkat dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Muhammad Nurdiansyah, bisa kita panggil Kak Dadan, dan mungkin di sini juga sudah ada beberapa teman-teman yang pernah mendengar nama beliau. Beliau merupakan founder dari komunitas Kuningan Inisiatif, lalu merupakan koordinator pusat dari BEM seluruh Indonesia pada tahun 2019, dan merupakan Presiden Mahasiswa BEM IPB 2019, dan juga merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2018. Nah, mungkin langsung saja kita panggil Kak Dadan yang sudah hadir bersama kita. Halo Kak Dadan, selamat malam. Halo, Ebony. Selamat malam, teman-teman semuanya. Oke, jadi malam ini Kak Dadan akan menyampaikan materi tentang transformational leaders nih. Nah, sebelumnya nih, mungkin aku mau sedikit basa-basi dulu ya sama Kak Dadan. Kalau Boleh. menurut Kak Dadan sendiri, mungkin dari beberapa pernyataan teman-teman tadi terkait leaders, kalau dari versi kakak nih, leader itu apa sih Kak? Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran sebelum kita lanjut ke materi. Ya, terima kasih Ebony atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi secara singkat sebetulnya tadi udah apa yang sudah teman-teman sampaikan tentu juga mendefinisikan tentang kepemimpinan yang memang itu menjadi bagian dari pandangan teman-teman kayak gitu. Tapi kalau menurut kakak pribadi, kita memaknai sebagai pemimpin itu adalah tentang sebuah pengaruh kayak gitu. Jadi pemimpin itu bukan tentang sebuah status, bukan tentang sebuah status sosial, struktur sosial dalam keorganisasian ataupun dalam kelembagaan, melainkan bicara tentang seorang pemimpin ataupun kepemimpinan itu bicara tentang sebuah pengaruh, tentang dampak yang bisa diberikan, tentang dampak yang bisa dihasilkan dari apa kontribusi yang sudah dilahirkan oleh para pemimpin tersebut.
Kurang lebih demikian. Oke, luar biasa sekali definisi pemimpin ala Kak Dadan ya. Dari definisinya saja teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan gambaran nih bahwasanya Kak Dadan ini memang benar-benar mengerti dan mendalami makna dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, mungkin biar kita nggak lagi penasaran nih, kita langsung saja mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari Kak Dadan. Dipersilahkan Kak untuk memulai pemaparannya. Oke, terima kasih Ebony atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Salam kenal kembali, nama saya Muhammad Nurdiansyah, atau biasa dikenal maupun disapa dengan Dadang, panggilannya. Aktivitas saya saat ini, kakak sedang menjalani sekolah juga, sedang menempuh sekolah S2 Magister di Komunikasi Politik di Universitas Paramadina, setelah melanjutkan studi dari ekonomi syariah, jadi kurang inline mungkin ya, lebih tepatnya kayak untuk jurusan, tapi kita lebih mengikuti kepada passionate gitulah yang memang dibutuhkan pada waktu yang akan datang. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada Safira khususnya mungkin, dan juga teman-teman di Duta Inspirasi dan Indonesian Event yang telah mengundang ataupun bisa memberikan kesempatan untuk kakak bisa sharing pada kesempatan malam hari ini ke teman-teman semuanya. Nah, di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini juga semoga dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, yang sedang diberikan ujian sakit semoga lekas sembuh kembali. Tetap semangat teman-teman semuanya, walaupun mungkin yang lagi belajar sekarang masih daring kayak gitu. Oke, jadi pada kesempatan malam hari ini kakak bakal sharing tentang temanya, topik umumnya lebih kepada kepemimpinan kayak gitu. Jadi di sini kakak mengambil judul Transformational Leaders ataupun juga pemimpin transformatif. Jadi di tengah situasi pandemi COVID, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini dan sebagainya, yang dibutuhkan itu adalah tentang kapasitas ataupun juga seorang pemimpin yang bisa transformatif, yang bisa menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan di saat ini kayak gitu. Nah, mungkin kita bakal lebih pemanasan dulu nih kayak gitu teman-teman semuanya. Di salah satu slide yang kakak tampilkan di sini, teman-teman melihat sebuah gambar kan ya kayak gitu. Nah, apa yang pertama kali teman-teman lihat dari sebuah gambar ini? Yang pertama kali teman-teman lihat di sini ada multiple picture, jadi walaupun satu gambar tapi ternyata ada banyak sekali sudut pandang yang bisa teman-teman lihat. Boleh di kolom chat ataupun mungkin Raisen bisa di unmute aja langsung apa yang teman-teman lihat dari foto ini? Wajah. Wajah. Oke, ada lagi? Mata, Kak. Gambar Mata. seorang anak. Gambar seorang anak kecil yang sedang melukis. Oke. Pemandangan, Kak, kayak gunung gitu, terus ada sela-selanya. Pohon. Oke, pemandangan, pohon. Pohon. Sip. Oke, jadi ada banyak sekali ya ternyata teman-teman yang ketika teman-teman lihat ataupun first impression teman-teman saat melihat gambar ini ternyata ada banyak makna, bahkan mungkin satu antara dengan yang lain punya banyak makna kayak gitu. Ada yang melihat orang sedang melukis, ada yang melihat wajah manusia, ada yang melihat pohon, atau bahkan ada juga yang melihat gunung kayak gitu. Nah, secara tidak langsung ini juga mendefinisikan ataukah mengandung arti gitu loh tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Bahwasannya kepemimpinan itu adalah merupakan sebuah paradigma. Paradigma itu dikenal lebih kepada aspek sudut pandang. Makanya tadi tak heran ketika Ebony juga di awal sempat melempar pertanyaan pembuka kepada teman-teman tentang apa sih kepemimpinan ataupun pemimpin menurut pandangan teman-teman. Ternyata sangat beragam gitu loh. Antar satu sama lain punya keberagaman dalam mendefinisikan hakikat pemimpin ataukah kepemimpinan itu sendiri. Begitupun juga dengan hakikat konteks di kepemimpinan. Makanya tidak salah kita memaknai kepemimpinan akan punya preferensi ataupun pandangan yang berbeda-beda satu sama lain. Ada yang bicara tentang bahwa kepemimpinan tadi sebagai sebuah pengaruh, ada yang bicara tentang kepemimpinan itu adalah orang yang harus selalu tampil di depan, ada yang bicara tentang kepemimpinan itu adalah tentang sebuah sikap untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya teman-teman ketika kita memaknai kepemimpinan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita kalau baca-baca buku tentang materi kepemimpinan, apapun itu, misalkan contohnya bukunya Stephen Covey, ataupun juga mungkin bicara tentang bukunya John C. Maxwell, dan berbagai macam tokoh-tokoh yang bicara tentang kepemimpinan, mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menjadikan bagian dari definisi ataupun juga pandangan kita sebagai sebuah preferensi tentang kepemimpinan itu sendiri. Nah, jadi sangat luas ya teman-teman ketika kita mendefinisikan kepemimpinan dan tidak ada
satupun konteks yang baku untuk mendefinisikan hal tersebut. Kayak gitu. Nah, lalu bicara tentang konteks pemimpin dan kepemimpinan, sebetulnya kita bicara tentang hal yang sangat fundamental terlebih dahulu. Sebelum kepada aspek kontribusi, sebelum kepada aspek peran, sebelum kepada aspek-aspek yang sifatnya pengambilan keputusan atau apapun itu, bicara tentang sebuah hakikat kepemimpinan transformatif, itu bicara tentang sebuah mindset. Mindset tentu kita sebagai manusia adalah orang yang diberkahi dengan adanya akal pikiran, dengan adanya buah pikir yang kita miliki dari adanya sebuah mindset kayak gitu. Lalu apa sih Kak yang bisa membedakan pemimpin yang bisa cukup transformatif dan juga yang tidak transformatif itu seperti apa? Nah, dalam hal konteks ketransformatifan dalam kepemimpinan ini, teman-teman semuanya, kedua, yakni adalah fixed mindset dan juga growth mindset. Karakteristik ini tentu sangat bertolak belakang dan sangat berbeda, teman-teman semuanya, dari segi mindset. Orang-orang ataupun para pemimpin yang cenderung menutup dirinya terhadap berbagai macam perubahan, terhadap berbagai macam input, ataupun terhadap berbagai macam hal kebaharuan yang dia terima, dan dia cenderung selalu memuaskan dirinya bahwa saya sudah merasa cukup kok dengan apa yang saya miliki, saya sudah merasa cukup kok dengan apa yang saya berikan terhadap anggota saya, dan saya nggak perlu masukan apapun lagi dari orang lain, dan cukuplah saya saat ini, dan ke depan juga saya akan terus melakukan hal yang sama yang saya harus bisa jaga saat ini. Akhirnya dengan dalih dia akan menjaga sebuah komitmen, budaya, kultural, dan sebagainya, yang pada akhirnya secara tidak langsung dia telah menjadi seorang pemimpin yang pada konteks mindset-nya itu sangat tertutup. Dia menolak terhadap berbagai macam kebaharuan, dia menolak terhadap berbagai macam perubahan yang sedang berkembang saat ini. Nah, hal ini akan sangat bertolak belakang dengan mereka-mereka semua, para pemimpin yang transformatif di masa saat ini. Yakni adalah mereka-mereka yang memiliki pemikiran bertumbuh. Mereka-mereka semua yang terus bertumbuh, mereka semua yang terus merasa haus akan ilmu, mereka semua akan haus terhadap berbagai macam perubahan, dan mereka tidak akan cenderung reaktif ataupun resisten terhadap berbagai macam perubahan yang mereka hadapi. Jadi ketika ada apapun perubahan situasi yang mereka hadapi dan sebagainya, mereka akan cenderung lebih kepada adaptif dan menyesuaikan diri dengan berbagai macam tantangan yang sedang mereka jalani saat ini. Nah, kalau teman-teman yang punya pemikiran fixed mindset ini akan cenderung menolak. Ketika perubahan dari yang awalnya mungkin tahun 2019 kita masih have fun, enjoy, yang memimpin organisasi kalian masih bisa ngadain event langsung, mau ada konser langsung pun segala macam, hura-hura masih enjoy dan segala macam. Seketika tahun 2020 mengalami sebuah transformasi yang sangat berbeda. Pandemi COVID-19 itu datang, dan pada akhirnya di sanalah akan terlihat mana saja para pemimpin-pemimpin yang bisa transformatif, dan mana saja mereka-mereka semua yang akan menolak terhadap berbagai macam perubahan dan kenyataan yang harus mereka hadapi dari adanya kondisi pandemi COVID ini. Nah, jadi sudah sangat jelas teman-teman semuanya bahwa untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang transformatif, yang harus kalian ubah adalah pertama dari mindset, tentang bagaimana pemikiran kalian harus bisa senantiasa adaptif dengan berbagai macam tantangan dan juga perubahan yang akan kalian hadapi di masa-masa sulit saat ini. Nah, inilah mungkin gambaran perubahan-perubahan yang dihadapi kita saat ini. Kayak gitu, kita melihat dengan adanya kondisi disruption, kita juga dihadapkan dengan kondisi era post-truth dalam konteks di media, kita juga dihadapkan dengan era VUCA, dan juga kita sedang menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Disinilah tantangan para pemimpin yang saat ini tentunya juga sedang ter-challenge gitu loh, sedang mengalami sebuah proses transformasi dari seorang pemimpinan atau maupun juga organisasi itu sendiri. Era disruption ini kita juga mungkin sudah mengalami banyak hal tahun 2018, dan kakak lebih banyak membaca, teman-teman kalau pengen lebih tahu tentang era disruption ini bisa membaca bukunya Renald Kasali yang judulnya tentang disruption. Teman-teman bisa baca itu dan bisa teman-teman maknai. Disruption ini secara sederhananya adalah mendefinisikan terhadap mempunyai arti sebagai sebuah era di mana akan ada masa sebuah inovasi ataupun kebaharuan-kebaharuan yang akan muncul di suatu zaman, khususnya mungkin di saat ini, di mana era teknologi, artificial intelligence itu akan menggeser terhadap berbagai macam aktivitas kehidupan manusia di masa lampau. Contohnya sekarang era disruption itu sudah menghampiri kita semua, bahkan sejak lama sebelum pandemi COVID-19 ini. Kakak contohkan, dulu mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 90-an, zaman kakak itu kita masih
bermain itu mungkin masih main kelereng, masih main dulu main layangan, terus juga masih main apa lagi ya? Wah banyak lah, kalau kakak dulu di Sunda, dulu di Kuningan, itu lebih banyak main permainan-permainan tradisional yang mungkin kalian juga pernah mengalami hal itu untuk era-era tahun 90-an kayak gitu. Tapi sekarang kita lihat gitu loh, anak-anak yang lahir mungkin di era-era tahun 2010 dan sebagainya, mereka masa kecil mereka di usia kurang dari 10 tahun saja pun yang sedang mereka pegang itu adalah gadget. Main Mobile Legends, main app, top up diamond dan sebagainya. Yang mungkin kita mungkin asing dengan hal itu ketika di masa kecil. Nah, perlahan permainan-permainan ataupun budaya-budaya lokal yang dulu kita jalani ketika masa kanak-kanak ternyata sudah mulai terdisrupt oleh kondisi zaman saat ini. Begitupun juga misalkan dengan kemunculan e-commerce dan lain-lain. Dulu orang tua kita mungkin teman-teman yang dulu orang tuanya mungkin sekarang sebagai pengusaha ataupun pedagang, orang kalau mau mulai berdagang ya tentu dia harus punya lapak, dia harus punya ruko minimal ataupun dia harus bisa punya lahan dan sebagainya. Sekarang orang di rumah, orang yang lagi ngekos sambil kuliah dan sebagainya, mereka ternyata bisa berjualan dengan adanya e-commerce. Nah, pedagang-pedagang yang memang sifatnya itu secara langsung ruko dan sebagainya, mereka pun sudah mulai terdisrupt. Kuncinya, teman-teman semuanya, dari kondisi dan situasi ini, maka akan sangat memungkinkan sekali berbagai macam aktivitas, bahkan lapangan pekerjaan, bahkan juga jenis pendidikan ataupun latar belakang jurusan dan sebagainya, akan sangat mudah sekali untuk terdisrupt di era kondisi yang penuh percepatan ini. Bahkan, tanpa teman-teman sadari nih, kalian yang mungkin sekarang para pengurus organisasi di kampus ataupun di sekolah kalian jangan sampai merasa terlengah-lengah dengan kondisi situasi ini. Menganggap bahwa misalkan teman-teman ada yang join di BEM, bahwa BEM itu kayaknya nggak akan terdisrupt karena selama ini mahasiswa ada. Jangan salah teman-teman semuanya. Organisasi mahasiswa pun bisa saja terdisrupsi dan juga orang-orang anak mahasiswa akan jauh lebih memilih kecenderungan terhadap aktivitas-aktivitas komunitas ataupun lembaga-lembaga lain yang menurut dia memang jauh lebih menjawab kebutuhan dirinya. Kayak gitu. Jadi disruption ini teman-teman harus bisa disiasati bahwa akan banyak sekali ke depan tantangan yang akan senantiasa menyita ataupun juga mengikis perlahan aktivitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Nah, begitupun juga dengan era VUCA yang memang kondisinya penuh dengan ketidakpastian. Kita sama-sama tahu bahwa apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang mungkin kondisi pandemi COVID aja. Kondisi pandemi COVID saja pun mungkin kita sebagai orang awam itu tidak pernah memprediksi bahkan akan terjadi kondisi ini gitu loh. Kakak sebagai orang yang ketika tahun 2019 baru menyelesaikan demisioner di BEM, kakak nggak pernah membayangkan bahwa adik-adik kepengurusan setelah kakak ini akan menghadapi pola transisi yang mana ada kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita sedang menghadapi ketidakpastian dan yang sesuatu hal yang pasti di masa depan itu adalah ketidakpastian itu sendiri, teman-teman semuanya. Dan yang ketiga ini adalah ada era post-truth dalam kondisi sosial media. Teman-teman sekarang sebagai generasi-generasi muda, teman-teman harus bisa melek terhadap pengetahuan literasi digital dan juga dalam hal konteks menelaah terhadap berbagai macam informasi dan fakta di media. Karena sekarang realitasnya teman-teman di sini pasti pakai Twitter lah, mayoritas Facebook dan juga Instagram kayak gitu. Era post-truth ini sekarang sangat menarik teman-teman dalam konteks di outputnya itu mungkin dengan ada istilah kenalnya buzzer dan sebagainya. Karena di era post-truth ini yang mengakibatkan bahwasannya kebenaran yang sesungguhnya itu akan diwujudkan dalam konteks di sosial dunia maya itu oleh kebenaran yang didominasi. Jadi bisa jadi sesuatu hal yang kita anggap benar di dalam sosial media itu bisa jadi mungkin itu bukan kebenaran yang sejatinya benar. Contohnya misalkan sedang ada muncul isu nih, ada muncul suatu isu A kayak gitu loh. Lalu sebetulnya isu A itu ternyata bohong dan sebagainya. Isu A itu ternyata bohong pada akhirnya. Nah, tapi karena semakin banyak didukung oleh komentar, kolom komentar para buzzer dan segala macam yang membenarkan bahwasannya isu A itu ternyata benar, maka akhirnya apa? Publik ataupun juga masyarakat akan terdistract, akan terdorong untuk bisa menyatakan bahwasanya isu A itu ternyata benar. Jadi era post-truth ini secara kesimpulannya bahwa kebenaran yang sesungguhnya akan kalah oleh kebohongan yang notabene lebih kepada terorganisir dan juga terstruktur ataupun tersistematis dengan sangat baik. Jadi harus hati-hati teman-teman semuanya dalam memanage ataupun juga mengelola informasi di era saat ini. Dan yang terakhir adalah kondisi era pandemi COVID yang saya kira juga teman-teman pasti sekarang sudah mulai beradaptasi lah, kurang lebih hampir 1 tahun lebih kita menjalani pandemi COVID-19 ini sudah memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua untuk beradaptasi lebih baik kayak gitu. Nah, ini mungkin sedikit quotes dari Charles Darwin, teman-teman semuanya, yang menyatakan bahwa Charles Darwin di sini bilang bahwasannya
it is not the strongest species that survive, not the most intelligent, but one most responsive to change. Jadi bahwasannya spesies ataupun juga karakteristik manusia lah lebih tepatnya, karakteristik spesies terbaik itu bukan mereka-mereka semua yang bisa survive, mereka-mereka semua yang bisa struggle dengan menghadapi situasi apapun dengan kemampuan intelijensianya, dengan kemampuan intelektualnya. Jadi bukan orang-orang yang punya karakteristik unggul di intelektual, maka dia semua yang bisa struggle menghadapi situasi perubahan saat ini. Melainkan adalah mereka-mereka semua yang mampu merespon terhadap segala macam perubahan. Jadi Charles Darwin di sini menitik beratkan bahwa orang yang bisa struggle, mungkin dalam konteks kaitannya di sini temanya pemimpin transformasional, mereka-mereka semua yang bisa bertransformasi itu adalah mereka-mereka semua yang senantiasa merespon terhadap berbagai macam perubahan. Tidak serta-merta mereka mengungguli akan kemampuan kata Charles Darwin, bukan intelektual semata-mata yang bisa menjadi penopang teman-teman untuk bisa survive di masa yang akan datang, melainkan adalah sikap teman-teman untuk bisa senantiasa bertransformasi ataupun juga merespon terhadap segala macam perubahan. Nah, itu dia. Nah, ini mungkin sedikit tadi sudah diulas juga ya teman-teman semuanya tentang bahwa jadi pemimpin itu juga harus bisa aware terhadap digital literasi. Karena tadi Kakak sekarang sebagai mahasiswa magister di komunikasi politik itu ternyata sangat miris sekali gitu loh kalau melihat kondisi saat ini gitu loh teman-teman semuanya. Jadi situasi saat ini tentang kondisi digital literasi itu memang sangat perlu sekali kemampuan anak-anak muda di Indonesia itu untuk bisa senantiasa aware terhadap berbagai macam informasi yang ada saat ini. Teman-teman mungkin sekarang tahulah tentang era hoax, kayak gitu loh, banyaknya hoax, banyaknya juga informasi-informasi yang tidak valid, yang antara fakta dan juga palsu juga kadang kita sudah sangat nyaru gitu loh. Kalau di ilmu komunikasi mungkin teman-teman ada yang anak komunikasi pasti teman-teman tahu tentang strategi agenda setting, tentang framing dan sebagainya. Nah, yang perlu diperlukan saat ini adalah bahwasannya kita sebagai anak muda itu harus bisa gimana caranya kita ini tidak terbawa arus oleh banyaknya dominansi isu ataupun banyaknya dominansi komentar yang diberikan dalam sosial media dan akhirnya kita mengambil kesimpulan yang benar. Jadi intinya jangan pernah menitik beratkan bahwasannya kebenaran suatu informasi itu karena banyaknya orang lain yang misalkan berkata itu benar ataupun banyaknya orang lain yang berkata itu tidak. Karena sekarang itu di era post-truth nggak begitu gitu teman-teman. Banyak orang yang berkata tidak ataupun berkata benar, misalkan ada orang yang banyak berkata sekali benar. Akhirnya kita bilang, oke lah, kayaknya isu ini ternyata memang benar deh, karena banyak orang kok yang komentar benar. Itu belum tentu teman-teman semuanya. Sekarang kalau kita ulas banyak sekali isu-isu, mungkin kalau kakak karena di jurusan komunikasi politik, jadi lebih banyak concern terhadap dunia-dunia di politik, itu banyak sekali informasi-informasi yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat, dan masyarakat terbawa arus oleh hal itu, dan pada akhirnya menjadi perpecahan dan segala macam, padahal itu hanya sebuah rekayasa agenda setting yang dikelola oleh orang-orang yang mungkin punya berkapasitas dan berkepentingan di balik itu semua, dan pada akhirnya goalsnya hanya adalah melakukan perpecahan dan berbagai macam hal. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi tengah pandemi COVID-19 ini ya, banyak sekali. Kalau kakak sendiri bercermin dari psikologis orang tua kita aja kadang, ataupun keluarga. Di grup WhatsApp, kadang suka WhatsApp keluarga itu kan, muncul obat COVID, ternyata pakai ini. Beda-beda. Dan akhirnya dikonsumsi itu sama orang-orang tua kita. Ada lagi misalkan kalau vaksin itu katanya nanti bisa bikin mati. Ternyata faktanya kayak gini. Ada penelitian segala macam. Dari jarkoman kayak gitu teman-teman. Bayangkan, sekarang sudah sangat masif sekali berbagai macam informasi seperti itu. Maka dari itu satu hal yang harus bisa menjadi pemahaman ataupun juga concern lebih dari sebuah kepemimpinan yang bertransformasi itu adalah mereka semua harus bisa aware terhadap digital literacy. Kayak gitu itu ya teman-teman semua. Jadi kalian anak-anak muda duta inspirasi, pastinya teman-teman harus bisa cerdas dalam mengelola informasi, harus bisa cerdas dalam menyampaikan, meluruskan informasi-informasi yang baik dan juga benar kepada masyarakat, khususnya mungkin di lingkup terkecilnya adalah keluarga kita itu sendiri, kayak gitu. Nah, dan terakhir ini mungkin lebih tepatnya kepada output ataupun juga source of credibility. Jadi sumber dari kredibilitas dalam hakikat kepemimpinan transformatif itu ada 3, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah mereka-mereka semua yang punya karakteristik terhadap pemimpin transformatif adalah mereka-mereka semua yang bisa membangun relasi yang sangat baik. Mustahil sekali pemimpin yang bisa berdampak, memberi pengaruh yang sangat besar,
tapi dia hanya bisa gerak sendiri dan dia ternyata juga tidak mampu membangun relasi yang sangat baik dengan orang-orang lain. Akan semakin besar dampak dan juga relasi itu sejalan, beriringan. Semakin besar relasi yang dibangun oleh seorang pemimpin, maka akan semakin besar pula dampak yang akan dihasilkan. Kayak gitu. Kalau teman-teman memaknai kepemimpinan tapi kalian hanya bisa bergerak sendiri, hanya pengennya mau gerak sendiri dan merasa kalian paling benarnya, akan sangat sulit bagi teman-teman memberi dampak yang begitu besar tentunya. Yang kedua, ini berkaitan sama digital literasi tadi dan pemahaman literasi media kalian semuanya adalah tentang opinion leader. Pemimpin sekarang ini harus bisa menyampaikan gitu loh, harus bisa speak up. Ini yang masih sangat dijarangkan gitu loh, bahwa banyak sekali sekarang informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang salah. Bisa jadi bukan karena mereka menyampaikan informasi yang salah, tapi bisa jadi karena kita semua yang berkapasitas, kita semua yang punya concern terhadap bidang itu, kita tidak hanya kalah speak up aja, bukan kalah di ilmu. Kayak gitu loh. Banyak orang-orang dia nggak punya ilmu apapun nih, dia cuma kayak punya untuk nyebar kebohongan, tapi dia punya keberanian untuk speak up. Sedangkan kita punya pengetahuan, punya kemampuan, punya ilmu yang mumpuni dalam bidang tertentu, tapi kita nggak berani speak up. Akhirnya apa? Kita akan kalah di dalam ruang publik itu sendiri gitu loh. Di dalam ruang publik itu banyak, misalkan ruang sosial media, ruang interaksi media sosial, dan ruang-ruang yang lainnya. Kita tuh akan kalah di sana, teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu, kalian sebagai seorang duta inspirasi, kalian harus bisa menjadi opinion leader yang baik. Kalian harus bisa mulai speak up, menyampaikan informasi apapun yang menurut kalian positif dan itu benar, dan sudah kalian kaji dan pahami, dan sampaikanlah kepada publik. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita nih, misalkan dalam seorang muslim, yang diwajibkan kepada kita itu kan tidak hanya menimba ilmu, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kalau kita hanya cukup bisa menerima ilmu saja, kita hanya menjadi generasi ataupun orang-orang yang egois gitu loh. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang hanya ingin berkecukupan diri sendiri, tapi kita tidak mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain dan bisa menebar manfaat yang banyak. Jadi ingat ya teman-teman, bagi misalkan kewajiban kita tuh bukan hanya menuntut ilmu, tapi kewajiban kita juga tidak hanya berhenti pada menuntut ilmu, tapi harus bisa pada mengamalkan ilmu tersebut yang kita miliki, kayak gitu. Dan terakhir di sini sumber kredibilitas dari pemimpin transformatif adalah mereka semua yang bisa melakukan dengan tindakan itu berdasarkan value. Jadi jangan jadi pemimpin juga harus bisa konkret, jangan sampai terlalu banyak membual, terlalu banyak terlalu banyak ansor lah, angin-angin sorga yang disampaikan, tapi ternyata dia juga tidak mampu mengeksekusi terhadap tindakan-tindakan yang dia sampaikan. Dan seorang pemimpin itu ciri khasnya adalah mereka semua yang sekali bertindak, mereka selalu dilandasi oleh value, kayak gitu. Ada selalu nilai yang bisa mereka bawa ketika mereka melakukan gerakan ini, mereka melakukan kegiatan ini, mereka selalu membawa pesan ataupun juga landasan berupa value yang mereka bawa itu sendiri, kayak gitu. Oke. Nah, ini next mungkin sedikitnya bahwa sedikit ceritanya sebagai penutup teman-teman semuanya, bahwa kalau kakak pribadi merasakan bahwasannya proses transisi kakak dalam memaknai sebuah transformatif leaders ini adalah ketika saat di masa di kampus kayak gitu, yang mana kakak selalu memaknai sampai detik ini yang mungkin teramat sangat berharga dan bersejarah bagi kakak adalah bahwa organisasi itu bagi kakak tuh bukan hanya sebuah tempat ataupun lembaga yang kita diwajibkan untuk bisa menyusun program kerja kayak gitu loh, kita diwajibkan untuk bisa mengelola aksi massa dan sebagainya kalau di BEM, tapi lebih daripada itu organisasi itu belajar tentang value of life kayak gitu, tentang sebuah nilai kehidupan. Karena kakak merasakan betul dulu tahun 2019 2018 jadi ketua BEM di fakultas, 2019 di ketua BEM universitas, itu merasakan betul teman-teman kenapa kita belajar value of life, karena kita bukan hanya ngurusin program, ada pohon tumbang yang ditelepon Presma. Ada orang yang terkendala bayaran SPP di kampus juga yang ditelepon adalah Presma. Ada kondisi-kondisi di mana sampah berserakan dan sebagainya pun ada konsleting listrik yang dipampang itu pun yang dikomunikasi, yang ditelepon pertama kali adalah Presma. Ada berita kemalangan, kecelakaan mahasiswa dan lainnya yang ditelepon itu adalah Presma atau apapun itu. Dan itulah yang bagi kakak semua pribadi bahwa dalam konteks di organisasi kita tidak hanya bicara tentang sebuah aspek yang formalitas, yang hanya sifatnya program, dan cenderung kaku dan juga baku, tapi lebih daripada itu kita belajar tentang sebuah kepedulian, kita belajar tentang sebuah nilai-nilai kehidupan yang bagi kita semua itu mungkin akan bisa terasa berpengaruh di masa yang akan datang, bahwasanya kepedulian itu menjadi satu hal yang penting, kebermanfaatan, prioritas orang lain menjadi sangat penting dan sebagainya.
kurang lebih demikian. Dan bagi teman-teman semua yang sekarang juga lagi berorganisasi, tetap semangat juga, walaupun sekarang sedang kondisi pandemi COVID, tetap jalan selalu kayak gitu. Jangan berpikir tentang apa yang bisa kalian dapetin dari organisasi, tapi mulai berpikir kalian, apa sih yang bisa kalian berikan terhadap organisasi di tengah kondisi situasi seperti ini juga, kayak gitu. Oke, kurang lebih demikian mungkin dari kakak. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan kakak kembalikan kembali ke Ebon. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak Dadan untuk pemaparan materinya yang luar biasa. Memang benar-benar ya teman-teman, materi tentang leadership itu benar-benar sesuatu yang menarik, dan apabila diulik lebih dalam tuh benar-benar bukan cuma sekedar teori sebenarnya, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa tips and trick dan juga bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, yang mungkin pemimpin itu harus yang transformatif, adaptif, dan juga reaktif. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih teman-teman dan kakak-kakak. Baik untuk semuanya yang mau bertanya, baik dari kolom chat ataupun langsung, boleh banget. Oke, di sini sudah ada satu yang raise hand. Oke, di sini sudah ada satu yang raise hand. Ada Kak Arum, silakan Kak. Sebelumnya, Kak Ibu ini izin pertama terdengar dengan baik. Ya Kak, terdengar dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adestin Grok Sutrisno, Kak Dadan dari Provinsi Sulawesi Utara, dan kini tengah berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, terima kasih Kak Dadan atas informasinya yang luar biasa, dan sangat membuka pikiran saya terkait kepemimpinan, utamanya ada beberapa hal yang memang dirasakan saat ini dan mungkin menjadi pertanyaan yang akan saya tanyakan, Kak. Yang pertama, tadi Kakak kan menyinggung tentang bagaimana kita memenangkan hati, utamanya di ruang publik ya. Untuk itu, saya ingin bertanya di era disrupsi saat ini, bagaimana cara kita untuk memenangkan ruang publik itu sendiri, Kak? Karena sekarang kan kita tengah berada di antara keberagaman informasi yang bahkan orang sulit untuk memilah-milih mana yang mau dipercaya. Nah, sebagai pemimpin, bagaimana kita memenangkan ruang publik? Karena nyatanya saat ini ada begitu banyak cara dan saya sebenarnya masih bingung seperti apa yang baik dan benar. Seperti misalnya kita sulit untuk menghubungi dan juga menyampaikan aspirasi kita para petinggi. Maka BEM saat ini tuh mengerahkan berbagai usaha agar bisa aspirasinya terdengar. Misalnya kayak BEM UI kemarin kan ya Kak, pakai cara-cara yang kreatif dan inovatif mungkin. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Kak. Terus yang kedua, boleh ya Kak Boni 2 pertanyaan? Boleh, boleh. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Yang kedua adalah Kak, sebenarnya seperti apa sih pemimpin yang baik itu dalam artian kan ada nih tipe-tipe pemimpin yang memang secara keseluruhan tuh beliaulah yang mengkoordinasikan dan menjadi pokoknya hanya mengkoordinasikan gitu Kak, nggak turun langsung. Sedangkan ada juga pemimpin yang langsung melakukan dan membantu bawahannya. Nah, kalau Kak Dadan tipe yang seperti apa dan baiknya seperti apa Kak? Sepengalaman Kakak yang luar biasa banget experience-nya. Terima kasih banyak Kak Dadan, semoga dapat dipahami. Siap. Oke, Rum. Gimana ya Boni, dijawab dulu atau? Boleh Kak, langsung dijawab saja mungkin. Siap. Oke, terima kasih Arum ya atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang bagaimana kita cara memenangkan ruang publik di tengah kondisi seperti ini. Ya sebetulnya ketika kita bicara tentang era saat ini kan perangnya itu adalah perang kreativitas ya, perang ide gagasan yang notabene kita jangan sampai cenderung terjebak di pola-pola yang lama kayak gitu loh. Kalau kakak mungkin cerita sedikit pengalaman di dalam konteks menyusun eskalasi gerakan ya, sedikit cerita experience-nya karena memang kakak banyak terjunnya di dunia pergerakan di mahasiswa dan lain-lain. Yang kita lakukan adalah tentang bagaimana kita bisa menyusun skema dengan penuh kreativitas sehingga goals yang kita inginkan itu bisa terwujud dan sebagainya. Salah satunya misalkan kalau dalam segi instansi ataupun juga dalam hal konteks di kelembagaan, tentu itu akan penyusunan eskalasi gerakan akan sangat berbeda dengan eskalasi gerakan yang kita bangun secara personal kayak gitu. Eskalasi gerakan yang dilakukan secara organisasi tentu akan jauh lebih berdampak besar dan akan jauh lebih besar impact-nya dibandingkan dengan gerakan yang dilakukan secara personal. Kecuali kalau personal ini memang dia sudah menjadi seorang influencer, mereka memang sudah menjadi tokoh publik, jadi sehingga ketika dia speak up maka akan viral dengan sendirinya. Tapi bagi kita semua, mungkin pertama dalam konteks di organisasi,
Itu contohnya mungkin kemarin ketika teman-teman UI ataupun yang sempat ngehits kemarin, lalu juga berbagai macam gerakan-gerakan di mahasiswa, kakak kira juga udah sangat banyak. Dalam hal konteks di kelembagaan, semua akan sangat lebih baik ketika kita bangun dalam hal konteks mewakili isu, dengan misalkan dengan adanya memunculkan isu-isu yang kreatif, isu-isu yang memang menjadi keresahan bersama dan sebagainya. Kuncinya apa? Kalau misalkan memang mau muncul ataupun mau memenangkan atensi publik, hadirlah dengan isu ataupun wacana yang memang konteks isu dan wacana itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, maka ketika orang misalkan kayak UI kemarin speak up, the lip service atau yang presiden lip service kayak gitu. Kenapa dia muncul demikian? Karena mungkin keresahan yang dimunculkan oleh teman-teman di BEM UI itu banyak disupport oleh kalangan-kalangan mahasiswa dan juga masyarakat gerakan sipil lainnya, karena memang itu keresahan yang sudah mereka pendam, tapi mereka nggak berani speak up, sehingga keterwakilan itu muncul dari organisasi. Nah, begitupun kalian, ketika organisasi kalian apapun itu, mau memunculkan isu, dan memang itu menjadi keterwakilan, maka dari itu, kalian harus bisa munculin isu yang memang keresahan itu dirasakan oleh banyak pihak, oleh banyak orang. Jangan sampai munculin isu yang memang keresahannya cuma sama segelintir orang doang. Makanya nggak bakal pernah nggak akan pernah kuat kayak gitu dalam kalian menyusun eskalasi. Intinya kuncinya kalau dalam skala organisasi kalian saat ingin bisa memenangkan atensi di ruang publik, maka kalian isu ataupun juga konteks wacana yang kalian munculkan harus berdasarkan representasi dari keterwakilan publik pada umumnya, agar publik itu nanti akan bisa memunculkan atensi untuk bisa afirmasi ataukah mungkin bisa menolak dan sebagainya. Satu itu. Nah, kalau misalkan dalam konteks bagaimana eskalasi yang dilakukan secara personal, yang secara pribadi, ya kita memang bukan seorang influencer nih. Misalkan kalau influencer ataupun tokoh publik udah jelas konteksnya beda gitu. Dia sekali speak up apapun, misalkan bikin tweet apa aja, udah langsung viral. Kayak gitu, udah bisa jadi sorotan. Nah, kita nih orang-orang biasa seperti kita ini, ketika kita ingin memenangkan atensi publik, gimana caranya? Kuncinya adalah apa? Konsistensi untuk bisa speak up. Konsistensi kayak gitu. Misalkan adalah apa? Kalian sebagai seorang mahasiswa ilmu politik. Misalkan kalian sebagai seorang mahasiswa ilmu politik. Kalian bisa dengan melakukan konsistensi ataupun endurance kalian itu dengan melakukan apa? Dengan mungkin mengomentari terhadap berbagai macam isu yang muncul saat ini dengan berbagai macam kreativitas kalian. Bisa kalian dengan bikin konten video, kalau kalian memang punya kepercayaan diri yang besar, bisa kalian dengan menyusun tulisan dikirim kepada media, misalkan kepada koran-koran dan sebagainya, dan akhirnya dimuat oleh kolom opini di Kompas dan sebagainya. Bisa juga dengan kalian misalkan menulis microblog, dengan kalian tulis dengan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kondisi apalah, misalkan referendum, apakah misalkan apa sih yang kalian tahu misalkan tentang GBHN yang sekarang lagi rame-rame isu juga akan kembali kepada GBHN dan sebagainya. Kalian tulislah isu-isu tersebut dalam microblog dan juga kalian sajikan dalam konteks yang kreatif. Intinya adalah kuncinya apa? Speak up. Caranya apapun, silahkan kalian bisa mulai dengan konteks yang memang itu menjadi karakteristik keunggulan sikap dari kalian ataupun minat dari kalian. Ada orang yang mengekspresikan speak up terhadap isu itu dengan dia bisa bikin konten video, dia ngonten dengan kreatif, seperti Bintang Emon mungkin kayak gitu. Ada juga mungkin orang-orang yang bisa speak up dengan dia menulis tulisan dikirim kepada Kompas. Itu kakak dulu ketika di awal, sebelum pede banget nih kalau ngomong kayak gini, kalau pengen nyusun opini dan segala macam, itu kakak tulis tuh, nulis opini dan segala macam dikirim ke Kompas. Kakak dari berbagai macam tulisan yang dimuat, itu pertama kali kakak mungkin hampir lebih 15 kali ditolak sama Kompas, beberapa kali tulisan kakak. Tapi apakah kakak mundur gitu aja? Ya enggak, kita perbaikin lagi tulisan kita, sampai pada akhirnya beberapa kali, kurang lebih 5-6 kali dimuat tulisan kakak di Kompas kayak gitu. Itu salah satu sebuah cara berekspresi kita untuk bisa speak up terhadap isu ataupun opini yang ada saat ini. Kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa teman-teman lakukan ya, kayak gitu untuk bisa memenangkan ruang ataupun atensi publik tersebut. Dan yang terakhir itu gimana caranya bisa menjadi pemimpin yang baik versi yang Kadadan. Contohnya, simpelnya gini aja deh, kalau jadi pemimpin yang baik harus bisa jadi teladan. Itu aja. Kuncinya apa? Teladan. Jadi pemimpin itu kalau menurut kakak pribadi jangan terlalu banyak perintah, jangan terlalu banyak mengarahkan dan segala macam, tapi harus bisa lebih baik mencontohkan kayak gitu. Kita dulu misalkan kalau di anak-anak di BMKM, angkatan kakak ini dulu memang kan telat semua. Kalau di BMKM itu dulu di IPB kita semester 9 itu harusnya kan udah off nih, semester 9 kita kan masih menjabat dan sebagainya. Tapi kita bisa contohkan kepada mereka bahwasannya, yuk kita nyusun skripsi bareng-bareng walaupun di tengah kondisi
kita masih menjabat, yuk kita coba turun aksi dan segala macam kayak gini-gini. Jadi kita lebih pada mengajak, bukan memerintah atau menyuruh atau bahkan mungkin mengarahkan aja. Jadi hakikat kepemimpinan itu adalah tentang sebuah teladan. Kita misalkan kayak menyuruh kepada teman-teman kita untuk bisa ikut turun aksi, tapi kita juga kadang malas-malasan untuk ikut aksi, mana bisa kita juga akan dicontoh dengan baik oleh mereka. Kita misalkan bicara tentang misalkan mengarahkan kepada mereka untuk bisa aware terhadap waktu, disiplin, dan sebagainya ketika rapat, tapi kita juga telat terus dan lain-lain, gimana mereka akan mencontoh kita? Biarkan orang-orang anggota-anggota kita tuh merasa malu ketika dia berbuat salah, mereka berbuat kesalahan atau apapun, karena memang kita sudah bisa menjadi contoh yang teladan. Jadi kalau kakak tuh dulu misalkan ketika kakak selalu tepat waktu, selalu on time, teman-teman nanti pimpinan ada yang telat, mereka akan minta maaf dan akan ngerasa malu sendiri gitu. Nah itulah kalau kalian sudah bisa mencontohkan sebagai teladan yang baik bagi mereka, maka mereka juga akan segan kepada kalian, mereka juga akan jauh lebih bisa mendengar terhadap kalian, dan tentunya juga mereka akan bisa mengikuti terhadap arahan dan perintah yang lainnya. Jadi jangan sampai dahulukan dulu perintah, jangan sampai mentang-mentang kalian jadi ketua nih, kalian selalu mendahulukan dulu perintah, kalian mendahulukan dulu arahan dan sebagainya, tapi kalian nggak menjadi teladan dulu. Jadi teladan dulu, baru perintah dan lain itu akan mengikuti dengan sendirinya, kayak gitu. Sekarang gimana caranya kita sebagai nanti nggak ada arah itu. Jadi kurang lebih gitu, Arum ya. Jadi kurang lebih itu dua pertanyaan, dua jawaban, semoga bisa menjawab kayak gitu. Oke, terima kasih Arum atas pertanyaannya, semoga bisa terjawab. Gimana Terima Kak kasih Arum, banyak. apakah terjawab Kak? Alhamdulillah terjawab dan langsung kena gitu, karena saya juga mengenal salah satu sosok orang ya Kak yang konsisten banget terkait tadi menyebarkan isu-isu yang emang dia concern di bagian itu, dan buktinya sekarang dia ke-up gitu dan bisa jadi perhatian yang layak bahkan media gitu. Terima kasih banyak Kak jawabannya, sukses selalu. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Arum untuk pertanyaannya. Baru mulai kita sudah disambut dengan 2 pertanyaan yang luar biasa ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Lala, silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Iboni. Sama-sama. Ya, sebelumnya salam kenal Kak Dadan. Aku Lala, biasa dipanggil Lala. Aku dari perwakilan Provinsi Bengkulu nih Kak. Izin bertanya ya Kak. Boleh, Lala. Oke, jadi aku juga mau 2 pertanyaan sih ini. Tapi yang pertama itu tentang kan kita mau belajar nih Kak untuk jadi seorang pemimpin. Nah, karena aku ngelihat kakak tuh udah tercermin banget kalau kualitas pemimpin kakak tuh bener-bener bagus gitu kan, udah terlihat gitu. Nah, untuk kami nih yang masih belajar, kan kita masih tertanam kayak kita pengen buat suatu organisasi itu yang terbaik. Nah, sedangkan kita ada dalam posisi yang masih belajar gitu. Kita perlu kita belajar aja dulu gitu, atau kita nggak apa-apa kita coba juga untuk jadi pemimpin walaupun kita masih proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin harus pick up. Kita harus pick up gitu. Nah, kalau dari kakak untuk pernyataan kualitas pemimpin itu bisa ditentukan dari kualitas public speaking-nya. Itu menurut kakak gimana? Mungkin itu aja Kak dari aku. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Lala atas pertanyaannya. Langsung dijawab aja mungkin ya, Ebony ya. Oke, Kak. Boleh Kak, silakan. Siap. Oke, Lala, pertama adalah tentang tadi misalkan kita masih merasa ragu, masih belum merasa berkecukupan dan berkapasitas untuk bisa menjadi pemimpin, baiknya seperti apa. Yang pertama kayak gitu loh. Kalau memang ada kesempatan untuk bisa memimpin, ambil kesempatan itu dan harus bisa berani. Dan yang kedua adalah apa, Lala? Jangan selalu memimpikan, jangan selalu. Jangan dahulukan memimpikan untuk menginginkan organisasi yang terbaik, yang bisa ya pokoknya terbaik dan terbagus dan segala macamnya. Kalau bagi kakak prinsipnya adalah ketika kakak misalkan mengambil kesempatan untuk bisa menjadi seorang pemimpin, misalkan ketika kakak mengambil keputusan untuk bisa untuk bisa misalkan maju di kontestasi Pemira di BMKM IPB tahun 2018 saat itu. Dan ketika kakak berani kayak gitu, kakak yang ada di pikiran kakak adalah bukan tentang bagaimana kakak bisa membawa organisasi BMKM ini terbaik di antara BEM-BEM yang lainnya, tapi tentang bagaimana kehadiran kakak dan kehadiran para seluruh pengurus BMKM ke depan itu harus bisa memberi dampak yang besar. Jadi orientasinya ke dampak,
orientasinya kepada kebermanfaatan. Singkat ceritanya kenapa gitu loh. Dulu kakak tahun 2018 itu ada kesempatan untuk student exchange, teman-teman. Bukan kesempatan lagi, sudah terpilih dan sudah tinggal berangkat ke Jepang saat itu ke Tohoku University tahun 2018. Tapi di saat itu ketika kakak sudah resmi untuk bisa mengikuti kegiatan student exchange saat itu, ada dorongan dari teman-teman kampus saat itu, memang teman-teman di fakultas, teman-teman terdekat yang akhirnya mendorong. Dan hayu Dan, kamu kan udah jadi ketua BEM fakultas. Kita pengen Dan harus bisa naik nih, maju di kontestasi Pemira. Ikuti pencalonan di BMKM, Presma IPB dan sebagainya. Saat itu kakak dilema antara harus bisa mengikuti apa yang menjadi impian kakak untuk bisa student exchange yang memang dari dulu memang udah diimpikan, dan kakak udah bukan lagi ikut seleksi tapi melainkan udah tinggal berangkat saat itu. Tapi di sisi lain juga ada dorongan dari teman-teman lain yang punya keberharapan yang begitu besar terhadap kakak. Dan saat itu kakak sempat bingung dan sebagainya, kayak gitu. Kakak saat itu banyak proses yang pada akhirnya kakak saat itu kurang lebih ada waktu kurang lebih tinggal 2 pekan lagi sampai pada akhirnya masa pengambilan berkas Pemira saat itu ditutup. Kakak saat itu pulang ke rumah ke Kuningan, kayak gitu, ke rumah kakak pribadi di Kuningan di Jawa Barat dan sebagainya. Saat itu kakak ketemu orang tua, lebih tepatnya ibu kakak, karena ayah udah nggak ada. Jadi ibu kakak cuma bilang kayak gini, Dek, kayak gitu loh. Kalau kamu pengen ngejar sebuah, ya kalau misalkan kamu ikut student exchange, pasti itu jadi kebanggaan. Pasti itu juga akan bermanfaat buat diri kamu sendiri sebagai sebuah pengalaman dan lain-lain. Ya kamu akan lebih banyak mendapatkan sesuatu hal nilai lah, lebih banyak buat kamu itu. Kayak gitu loh. Nah, justru kalau ketika kamu katanya mengambil keputusan untuk bisa mengikuti Pemira, kamu mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, kamu memimpin ribuan mahasiswa saat itu, dan kamu menjadi pemimpin atas mereka, maka mungkin akan lebih banyak konsekuensi yang harus bisa kamu berikan dibandingkan apa yang kamu dapatkan. Jadi di sana kamu harus bisa lebih banyak memberi, kayak gitu. Kamu harus bisa lebih banyak memberikan dampak, kamu harus bisa memberikan manfaat, kayak gitu loh. Nah, sekarang tinggal dipilih, kamu mau mendapatkan satu hal kebaikan ataupun kebermanfaatan kamu student exchange nih, jadi kebanggaan buat kita, keluarga dan segala macamnya, atau kamu akan lebih banyak ingin memberi kepada orang lain, kayak gitu. Nah, akhirnya saat itu kakak dipilih, oke lah, bismillah kalau kayak gitu. Saya pengen lebih banyak memberi kepada kebermanfaatan kepada orang lain, karena kita yakini apa yang kita beri itu akan kembali kepada kita mungkin berlipat-lipat ganda, kayak gitu. Tapi kalau kakak ikut student exchange, mungkin kebermanfaatan kakak cuma buat diri kakak doang. Kayak gitu loh. Tapi kalau kakak setidaknya bisa memimpin, walaupun lebih banyak cerita yang bisa kita kasih dan lain-lain, tapi setidaknya kita bisa memberikan dampak dulu kepada orang lain. Kita ngasih kebermanfaatan dulu kepada orang lain. Dengan program kita, dengan kebijakan kita, dengan keputusan kita. Yang pada akhirnya suatu saat mungkin ke depan pasti akan kembali kepada diri kita dari kebermanfaatan yang kita hasilkan. Itu salah satunya. Lala ya, kayak gitu loh. Lala atas pertanyaannya. Jadi jangan memimpikan di awal itu untuk bisa pengen organisasi yang terbaik. Harus banyak dulu ngasih kontribusi, beri dan lain-lain. Dengan ketika kita jadi ketua, ya banyaklah privilege yang bisa kita dapetin. Kebijakan, keputusan, terus juga program, akan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Nah, itu kurang lebih demikian, kayak gitu. Terus yang kedua, apakah kualitas pemimpin itu selalu dikaitkan dengan public speaking? Kalau kualitas sepenuhnya tidak, tapi salah satu kualitas yang menunjang kapasitas kepemimpinan public speaking jelas. Karena apa? Tadi ada poin di kepemimpinan itu kredibilitasnya itu ada opinion leader. Kalau kita sebagai pemimpin, mohon maaf kayak gitu loh, kita tergagap-gagap, kita juga mungkin agak takut untuk bisa berbicara dan lain-lain, maka gimana kita akan bisa mengarahkan kepada anggota kita, kepada pengurus kita, memberikan sebuah pengaruh positif kepada mereka, saat kita saja pun tidak pernah berani untuk speak up, kayak gitu. Nah, dan public speaking ini nggak bisa instan, Lala. Lala harus bisa memulai public speaking itu nggak bisa instan kayak orang ketika udah sekali minum obat langsung sembuh, nggak bisa. Kayak gitu loh. Public speaking ini kakak itu mulai dari kerja kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA kakak ikut ekstrakurikuler, debat politik saat SMA. Kakak ikut lomba. Pertama kali kakak ikut lomba di UPI, ikut lomba debat bahasa Sunda. Bayangin, ketika kakak ikut lomba debat bahasa Sunda, pegang mic itu gemetar, teman-teman. Pegang mic itu gemetar. Dan yang sampai padanya ketika saat ada momen lucunya, ketika saat perlombaan debat saat di SMA, perlombaan debat yang kedua itu di tingkat kabupaten, sekarang itu sampai ketika lagi dalam perlombaan debat, kakak cuma pengen kencing izin kepada juri. Bayangin, saking itu pengen kencingnya dan saking gugupnya. Dari proses-proses itu kakak udah mulai. Sampai pada akhirnya kakak berani kalau misalkan di depan, kadang dulu juga nggak boleh sebetulnya kayak depan di toilet,
kayak suka ngomong-ngomong nggak jelas kayak gitu loh. Terus juga depan kaca abis mandi tuh sambil handukan dan segala macam ngomong dan lain-lain. Banyak kan momen-momen seru-seru dan lain-lain segala macam. Tapi ini apa? Karena kita punya keberanian, kita punya kepercayaan diri, dan kita yakin kita harus bisa, ya udah. Akhirnya kita udah aja, mulai aja semuanya proses itu, dan pada akhirnya juga akan terasa dengan sendirinya. Jadi kalau menurut kakak, public speaking tidak sepenuhnya menentukan kualitas pemimpin, tidak. Tapi kualitas public speaking itu menunjang hal yang sangat besar dan berpengaruh terhadap pemimpin, tentu iya. Karena bagaimana kita bisa melakukan proses lobbying, kita bagaimana bisa melakukan proses negosiasi, proses memberikan pengaruh kepada orang lain, tapi kita juga tergagap-gagap untuk bicara, kan sangat sulit. Dan public speaking itu jangan dikategorikan pada, kak, saya tuh orangnya introvert, saya malu-malu. Kakak kan ekstrovert, kakak kan bahkan selalu bisa bakal bisa speak up dan lain-lain. Introvert ekstrovert itu tidak akan berpengaruh terhadap public speaking kayak gitu loh. Hanya kepada sikap dan secara kepribadian kita aja. Mungkin orang-orang introvert itu kayak wakil kakak, wapresma kakak, kami dan itu introvert. Dia bisa ngomong dan segala macam, tapi lebih banyak kepada interpersonal communication, personal komunikasi interpersonal yang dibangunnya, misalkan dengerin anak-anak curhat gimana sih dan lain-lain, datang ke sini lebih kepada mendengarkan di belakang layar. Dia bisa ngomong. Kalau kakak orang ekstrovert gitu loh, kakak itu orangnya terabas sana terabas sini, langsung lebih banyak selalu di tampil di depan dan selalu ngambil panggung-panggung itu kayak gitu. Itu kurang lebih Lala ya. Jadi menurut kakak public speaking juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting kayak gitu untuk kita bisa menjadi bagian dari opinion leader. Sekali. Tapi nanti kalau mau nanya lagi terkait, soalnya masih pengen banget nanya nih Kak Dadan. Boleh nanti lewat DM gitu? Boleh. Siap, boleh. Terima kasih Kak. Sama-sama Lala. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Lala untuk pertanyaannya. Lagi-lagi 2 pertanyaannya teman-teman. Memang sepertinya malam ini benar-benar pada bersemangat untuk menggali lebih dalam tentang leadership. Nah, kita beralih lagi. Di sini masih ada 2 penanya. Kita akan berlanjut ke Kepulauan Riau, yaitu Kak Andrian. Dipersilakan Kak untuk memberikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih Kak Ebony telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan Kak Dadan, saya Andrian Ahmad Ariswandi dari Duta Inspirasi Provinsi Kepulauan Riau. Izin bertanya Kak, kan saya punya organisasi nih di Provinsi Kepulauan Riau, tapi mayoritas di organisasi saya ini mayoritas lebih tua dari saya gitu. Terus mereka merasa di organisasi ini mereka itu tidak nggak acuh gitu terhadap bukan perintah sih sebenarnya, kayak ajakan yang saya berikan di dalam grup gitu Kak. Bagaimana sih Kak cara kita berkomunikasi yang baik terhadap orang yang tua di dalam organisasi, sedangkan saya sebagai ketua gitu. Terima kasih Kak. Oke. Siap. Oke, terima kasih Andrian atas pertanyaannya nih. Jadi menarik, Andrian sebagai seorang ketua organisasi yang mana anggota di organisasi ataupun para pengurusnya itu cenderung ada mayoritasnya banyak yang lebih tua. Gimana cara komunikasi yang bisa lebih efektif? Kalau boleh tahu organisasinya lokal berarti, Andrian? Atau tersebar di seluruh Indonesia? Itu sebenarnya tersebar di Indonesia Kak, cuman yang masih aktif di provinsi saya ini. Di Provinsi Riau, oke. Ya, jadi di Kepulauan Riau, oke, sorry. Jadi gini, Andrian, mungkin kakak ngambil contohnya, apa yang bisa kakak sampaikan memang by experience-nya aja ya, kayak gitu. Jadi dulu mungkin ini bisa jadi tidak ada yang lebih tua, tapi lebih kepada perluasan bahwasannya dulu kakak ketika di BMSI pun kan memang itu jadi challenging banget nih. Saat itu kakak punya anggota ataupun pengurus ada 168 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia saat itu. Di seluruh Indonesia, kampus-kampus di di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan juga Nusa Tenggara dan sebagainya saat itu. Nah, lalu komunikasi yang harus bisa dibangun adalah memang ini salah satunya juga alternatif strategi ini yang bisa dibangun untuk Andrian ketika ingin bisa membangun sebuah pola interaktivitas yang baik dengan teman-teman yang lebih tua dan sebagainya. Yang pertama yang harus bisa teman-teman Andrian harus lakukan adalah
batasi komunikasi yang memang lebih cenderung mayoritasnya via grup ataukah via daring dan sebagainya. Kalau misalkan memang kita terbentang jarak yang jauh ataupun kita terpaut usia yang jauh, salah satu hal dan cara yang bisa kita bangun untuk bisa membangun interaktivitas yang baik, interaksi yang baik nih satu sama lain adalah dengan bagaimana kita bisa membangun pola komunikasi secara langsung. Yang pertama itu. Yang kedua adalah apa? Banyakin pola komunikasinya itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar dua orang lah, kayak gitu, secara in-depth lah, secara lebih mendalam dan sebagainya, kayak gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan dalam orang-orang yang lebih tua dari Andrian itu segala macam, pasti juga ada misalkan dipetakan. Contohnya, ada nggak sih orang yang bisa cenderung lebih berpengaruh di antara orang tua yang menjadi pengurus Andrian itu? Temui dia lebih dulu, kayak gitu loh. Temui dia lebih dulu. Orang itu cenderung, manusia itu, kalau didatengin, dia akan merasa kebanggaan banget nih saya didatengin ketua gitu. Saya senang banget nih didatengin ketua, diajak ngobrol, diskusi. Walaupun ngobrolnya ngobrol santai, bukan ngobrol hal yang formal. Nah, harus bisa dapetin hatinya dulu. Kunci kita sebagai pemimpin itu harus bisa dapetin hati orang dulu. Dengan apa gitu loh? Dengan misalkan kita ya tadi bisa didekatkan secara personal dan lain-lainnya. Akan sangat sulit. Kakak dulu ngakuin lah bahwa kakak juga bukan orang yang sangat dekat sekali dengan 199 anggota kakak yang lain nih di BMKM IPB. Kayak gitu. Tapi cara kakak untuk bisa lebih dekat kepada mereka adalah apa? Di sela-sela waktu kakak, ketika kakak di kampus, di luar aktivitas BMSI, yang kakak lakuin apa? Ada anak di sekret 3 orang. Makan yuk, makan. Ngobrol satu persatu. Gimana kuliah, aman nggak dan segala macam. Iya Kak Dadan, gini. Gimana program baru nyentuh ke program dan segala macam. Atau ngobrol yang have fun yang lainnya segala macam. Akhirnya mereka apa? Mereka merasa diakui, mereka merasa dirangkul kayak gitu. Bisa jadi orang-orang lain tuh resisten terhadap kita adalah apa? Karena mereka terlalu merasa jauh, terlalu merasa ada gap dengan ketua. Itulah salah satu hal yang dirasakan. Kakak juga udah pernah menjadi anggota gitu. Sebelum kakak jadi ketua BEM, kakak udah pernah jadi anggota BEM, pengurus BEM, dan kakak merasakan betul ketika kakak menjadi seorang pengurus, seorang staf, tapi ngerasa jauh banget nih gap dengan ketua itu. Kalau kita pengen ngobrol, pengen dekat sama ketua tuh susah banget. Dan padahal, Adrian, jadi feel kita nih sebagai seorang anggota itu, kalau bisa didatengin, minimal ditanya sama ketua itu, gimana Dan kabar? Gimana gini. Itu senangnya minta ampun itu. Kita tuh merasa diakui. Nah, itulah mungkin hal yang bisa teman-teman ataupun Andrian nih lakukan dan teman-teman yang lain yang mungkin ya, yang konteksnya tadi pengurus organisasi itu lebih tua ataukah mungkin terbentang jarak yang jauh. Satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah tentang bagaimana teman-teman harus bisa mengintensifkan komunikasi interpersonal. Jangan sifatnya yang banyak jarkoman, arahan-arahan langsung di grup, orang akan jauh lebih bete, orang akan jauh lebih jenuh, orang akan jauh lebih, aduh apa sih gini, ini tiba-tiba jarkoman dan sebagainya. Tapi coba dekatkan dan segala macam. Kakak dulu suka iseng-iseng, random aja dulu tuh. Kalau di grup dulu masih zaman di line, kalau di kampus itu, telepon via line ke anggota staff dan lain. Gimana kabarnya? Wah, kok ada apa nih tiba-tiba Pak Presma katanya telepon dan sebagainya. Tapi jadi sebuah kebanggaan bagi mereka tuh. Jadi sebuah ngerasa hal yang bahwa oh ternyata saya diakui oleh ketua saya gitu. Nah, ketika itu sudah bisa Andrian sudah bisa mendapatkan hati ini para pengurus itu, insya Allah gitu loh, loyalitas, totalitas mereka, dan mereka itu istilahnya kalau misalkan dalam di situ istilahnya samina wa ata'na lah. Jadi saya dengar, saya ikut gitu loh. Saya bakal ngikutin apa yang memang diarahkan oleh sebagai seorang ketua. Kurang lebih gitu Andrian. Jadi coba dimasifkan kembali komunikasi interpersonalnya. Coba kan misalkan di grup itu kalau Andrian misalkan terbentang jarak jauh nih, Kak, agak jauh nih kalau untuk bisa nemuin satu persatu kayak gitu, nggak apa-apa. Kalian Andrian coba jangan batasi dulu ngobrol komunikasi di grup, tapi lebih kepada coba di chat satu persatu, tanya kabar, tanya gimana kondisinya sekarang, yang lagi kuliah gimana prosesnya dan segala macam. Ya via telepon lah dan lain. Sekarang kan telepon via WhatsApp juga masih gratis dan sebagainya kayak gitu. Jadi bisa sempatkan untuk hal itu, ngobrol sesi-sesi curhat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau secara keorganisasian coba adakan pertemuan-pertemuan yang tidak cenderung kaku gitu loh. Misalkan yang kayak ini sekalinya bertemu rapat terus, sekalinya bertemu rapat terus. Orang tuh udah jenuh kuliah daring, orang udah jenuh segala macam ini pandemi di rumah terus, stres di rumah terus. Sekalinya diajak rapat terus kayak gitu loh. Nah, jadi maksudnya coba dibawa kepada hal yang have fun gitu loh. Kakak sekarang di komunitas di kuliah inisiatif, kakak sekarang di Jakarta. Teman-teman komunitas tuh di Kuningan.
kayak gitu loh. Tapi apa yang kakak sering lakukan? Sering nge-zoom nih, apa kayak main game Kahoot misalkan, ini ada giveaway nih, giveaway nggak besar kok, kadang cuman kayak yang have fun aja lah, kayak mungkin cuman hadiahnya apa, misalkan coklat silver queen atau apa dan lain-lain. Ataupun kakak suka random, kalau ada rezeki coba dipesenin Gojek, kirimin ke rumah, kak ini ada paket apa ya segala macam. Nah kayak gitu-gitulah, ambil hatinya supaya dia bisa aware dan bisa loyal kepada kita. Gitu ya, Adrian. Jadi coba dibangun, walaupun memang itu orang udah tua, misalnya lebih tua daripada kita, coba bangun dulu komunikasi interpersonalnya dari Adrian kepada pengurus-pengurus tersebut. Secara personal aja, Adrian, kayak gitu. Tapi kemarin udah di Japri gitu Kak, udah di Japri masing-masing itu udah tanyain kabar kan satu-satu, terus cuman di-read aja gitu. Di-read aja, coba temuin. Ada yang bisa memungkinkan nggak untuk ditemuin? Soalnya jarak kami itu terpisah-pisah Kak, pulau-pulaunya. Kalau boleh tahu organisasinya apa, Andrian? Kalau boleh tahu, maaf. Generasi Emas Provinsi Kepulauan Riau. Generasi Emas Provinsi Kepulauan Riau. Itu organisasi yang pure didirikan oleh Andrian atau memang Andrian itu melanjutkan kepengurusan sebelumnya? Kalau kan ini pengurus cabang enggak? Ada pusatnya, cuman yang pusatnya itu udah bubar. Cuman saya ingin melanjutkan dari tahun lalu, ingin melanjutkan organisasi tersebut di provinsi ini gitu. Ya, kalau misalkan memang kepengurusan tadi yang pusatnya udah bubar, tinggal di cabang, dan Andrian ingin melanjutkan estafet kepengurusan yang baru, dan situasinya karena yang di pusatnya ini sudah bubar, coba yang pertama kali dirapatkan ataupun didiskusikan adalah tentang apakah teman-teman masih mau memperjuangkan hal ini bareng-bareng, ataukah teman-teman masih sevisi atau tidak, mempunyai why-nya nih terhadap organisasi ini. Jangan-jangan ini secara status, secara organisasi hidup, tapi dalamnya mati gitu loh. Itu kadang ada juga yang kayak gitu, Andrian. Jadi maksudnya coba ketika memang sudah merasakan kita juga ada sih beberapa experience yang demikian kayak gitu loh. Organisasi kakak melanjutkan estafet dari organisasi senior sebelumnya, dan tiba-tiba ya memang orang-orang di sini kakak juga dulu saat itu jadi ketua yang terpilih secara terpaksa aja sebetulnya saat itu. Kakak juga nggak begitu 100% bisa mengiyakan saat itu karena memang terpaksa dan lain-lain. Tapi sebenarnya para anggota itu udah nggak menginginkan lagi organisasi ini apa sih, tujuannya apa sih. Dulu ya saat itu pas di kakak itu kayak udah nggak menemukan why-nya, udah nggak menemukan goals-nya, udah nggak menemukan sebuah kekompakan dan harmonisasi dalam di organisasinya. Dan sehingga ya udah, kalau kakak saat itu coba dirapatkan, gimana teman-teman, apakah kita masih bisa membangun visi yang sama, kita masih punya visi yang sejalan, apakah teman-teman masih punya alasan untuk teman-teman bisa memperjuangkan hal ini bareng-bareng atau tidak. Kalau enggak, kamu akan hanya capek sendiri, Andrian. Memperjuangkan status itu sendiri, tapi pada akhirnya sebetulnya udah mati secara jiwanya ibaratnya, tapi masih secara di permukaannya hidup kayak gitu, walaupun di dalamnya itu sudah kopong sekali. Jadi coba itu direfleksikan kembali, Andrian, kalau saran kakak pribadi, jangan sampai Andrian sudah berjuang mati-matian, tapi sebetulnya kamu hanya bisa berlari sendiri, padahal orang-orang di belakangmu nggak ikut kamu sama sekali. Itu jangan sampai kayak gitu. Lebih baik kamu lepas semuanya, dan kamu mulai hal yang baru. Masih banyak organisasi, ataupun kalau perlu kamu diriin komunitas, kamu diriin, cari orang yang sevisi. Kamu diriin organisasi baru, silahkan kalau kamu punya sebuah modal kapital yang cukup kuat. Kalaupun enggak, kamu cari organisasi yang lebih strategis lainnya, kamu masuk, kamu kasih dampak yang lebih bagus. Jangan biarkan kamu bergerak dalam kesia-siaan gitu loh. Kamu lari sendiri segala macam, padahal orang-orang yang lain itu nggak pernah ngikutin langkah kamu. Kayak gitu, Andrian. Kalau konteks dan situasinya sudah demikian. Kalau menurut kakak gitu. Terima kasih banyak Kak ilmunya. Sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Oke, Andrian. Jadi coba dirapatkan kembali, cari why-nya. Masih sevisi atau tidak nih, kayak gitu. Kalau masih sevisi, udah bangun lagi apa nih yang bisa kita lakuin dan sebagainya. Oke, gitu ya, Andrian. Oke, terima kasih Kak Andrian untuk pertanyaannya, dan juga kita sudah mendengarkan sesi diskusi yang luar biasa ya teman-teman ya. Pokoknya untuk Kak Andrian semangat terus Kak, pasti bisa nih, pasti bisa, aku yakin kalau Kak Andrian pasti bisa nih. Nah, kita lanjut ke penanya selanjutnya, mungkin yang terakhir, tapi kalau nanti waktunya cukup, saya juga ingin bertanya Kak, kalau diperbolehkan. Ya, boleh, sampai Boni boleh. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Kak Ilsa, silakan Kak. Oke, terima kasih ya Boni. Halo Kak Dadan, kenalin Halo, aku Ilsa.
dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sebenarnya sedikit banyak pertanyaan Ilsa udah terjawab sih ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebelumnya. Cuman mungkin di sini Ilsa lebih ke sharing dan minta pendapat dari Kak Dadan dan juga teman-teman lainnya juga terkait permasalahan leadership yang Ilsa alami. Jadi Ilsa saat ini menjabat sebagai ketua umum di salah satu organisasi eksternal kampus. Nah, di organisasi itu kan punya pengurus-pengurus di bawahnya Ilsa nih. Cuman kepedulian, loyalitas, dan juga kerjasama dari pengurus yang ada di bawah Ilsa ini nggak ada gitu. Kalau bisa dibilang bahkan nggak ada. Karena dari awal kepengurusan itu kita sempat ngadain 1 kali proker, dan itu yang join hanya panitia divisi itu dan juga Ilsa sendiri. Padahal waktu itu kita ngundang pembicara dari luar, otomatis kan membawa stigma negatif lah ya untuk nama organisasi pada saat itu. Nah, kemudian gara-gara kejadian itu, divisi yang tadinya mereka paling semangat di antara divisi yang lain, mereka jadi kayak, udahlah ngapain juga bikin proker, toh orang-orang yang lain, pengurus yang lain juga nggak ada yang mau ikut kerjasama bareng sama kita. And then, sampai saat ini, semua divisi itu tidak ada yang mau bergerak sama sekali. Ilsa udah coba pendekatan secara personal, sudah, lewat grup juga sudah, membangun komunikasi juga udah. Sometimes Ilsa nelponin mereka satu-satu, nanyain kabar, terus nanyain programnya kayak gimana juga udah. Karena Ilsa merasa punya tanggung jawab sebagai ketua di situ, jadi di masa pandemi seperti ini yang bisa Ilsa lakukan hanyalah, kalau misalnya kita nggak bisa gerak, seenggaknya sosial media kita masih tetap bisa aktif, masih tetap bisa ada yang diposting dan lain sebagainya. Akhirnya di situ, dari awal kepengurusan sampai sekarang, Ilsa yang gerak sendiri, Ilsa yang jalan sendiri, Ilsa yang bikin mulai dari editing, desain semuanya, sampai publishing juga Ilsa gitu. Tapi makin kesini ngerasa, kalau aku yang kerja sendiri, terus apa gunanya aku punya yang di bawah-bawah. Ilsa udah pernah nyampein masalah ini ke pemateri-pemateri lain di acara-acara yang lain. Mereka minta untuk, mereka ngasih saran untuk recycle aja pengurusnya. Cuman kita emang keterbatasan sumber daya manusia di situ. SDM-nya emang kurang, dan nyari pengurus yang sekarang pun itu udah susah-susahan gitu, udah syukur ada yang mau kayak gitu. Nah, kalau misalnya Kak Dadan dan teman-teman yang lain mungkin ada di posisi yang sama seperti Ilsa, what should I do gitu? Apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Itu aja. Terima kasih, Kak. Oke, Elsa. Ya, jadi ini kurang lebih mungkin tadi ada kemiripan ya sama yang Andrian rasakan juga, cuman konteksnya kalau di Elsa ini udah jauh lebih complicated di organisasinya kayak gitu. Jadi yang pertama kurang lebih sebelum kakak menjawab ke what should I do gitu. Jadi kayak apa yang harus dilakukan mungkin di tengah situasi yang Ilsa lagi rasakan sekarang, mungkin kakak coba throwback ataupun refleksikan terlebih dahulu ya kepada momen-momen dalam hal krusial di organisasi, supaya ini bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya yang ke depan teman-teman akan menjadi pemimpin, dan teman-teman harus bisa paham fase-fase krusial dalam organisasi. Di organisasi itu kalau misalkan kita ibaratin punya satu periodisasi kepengurusan, itu punya fase-fase krusialnya. Kayak gitu, dan itu udah banyak banget studi literatur yang McKinsey aja sudah membahas terkait dengan hal itu. Udah banyak kok jurnal-jurnal ataupun juga studi literatur, John C. Maxwell juga udah membahas hal itu. Jadi salah satunya teman-teman semuanya, kakak coba refleksikan terlebih dahulu ya sebelum nanti menjawab apa yang menjadi keresahan dari Ilsa. Yang pertama teman-teman, ketika teman-teman terpilih menjadi sebagai ketua, misalkan ditetapkan teman-teman resmi terpilih, teman-teman dilantik kayak gitu. Contohnya kita ambil sampel bahwa periodisasi kepengurusan teman-teman itu 1 tahun ke depan. Nah, teman-teman harus bisa, hal yang harus bisa dibangun oleh kalian semuanya adalah tentang bagaimana ketika di awal kalian harus bisa mengorientasikan sebelum kepada program, karena harus bisa mengurai terlebih dahulu kepada strukturisasi terhadap tim, terhadap kebutuhan tim yang kalian harapkan, termasuk lebih detailingnya adalah kepada karakteristik tim yang kalian butuhkan itu seperti apa, pengurus yang kalian butuhkan itu seperti apa. Di awal kepengurusan, ketika kakak resmi setelah dilantik, yang kakak lakukan adalah apa? Saat itu membentuk ada 5 orang, ada 9 orang, kakak sebut tim 9. Tim 9 ini adalah orang-orang yang memang loyal, yang orang-orang yang cukup bisa sangat dekat dengan kakak. Mereka adalah semua orang-orang di balik pemenangan seorang Dadan dan Mikdad saat itu dan sebagainya. Mereka semua dikumpulkan dan mereka juga siap berkontribusi
untuk misalkan di satu periodisasi BMKM ke depannya. Kakak bantu tim 9 saat itu. Apa yang dilakukan oleh tim 9 ini di 1 pekan ataupun 2 pekan sebelum open rekrutmen, kita mengurai terlebih dahulu kebutuhan tim kita itu seperti apa. Kebutuhan divisi ataupun kementerian di BMKM itu seperti apa. Kira-kira hal ini masih relate nggak sih? Kira-kira hal ini masih bisa ngejawab kebutuhan mahasiswa KM IPB atau enggak sih? Dan sebagainya. Kakak urai satu persatu. Bahkan lebih detailingnya lagi kepada kebutuhan satu persatunya. Bahwa kementerian, misalkan Kementerian Kebijakan Nasional itu harus bisa merekrut minimal itu harus 6 orang. Dengan karakteristiknya adalah staf ini harus punya kapasitas ini, kapasitas ini, kapasitas ini. Kita detailing satu persatu. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah apa? Kita menemukan orang yang tepat, dan orang-orang yang tepat itu juga bisa menjawab kebutuhan terhadap seluruh kebutuhan di keluarga mahasiswa IPB. Kita punya objek kan, organisasi kita itu harus punya fokus objeknya. Kakak menjadi pengurus BMKM, fokus objektivitas kita itu adalah satu, mahasiswa Institut Pertanian Bogor saat itu. Nah, begitupun juga Elsa. Kakak kurang tahu, nanti mungkin Elsa bisa detailing lagi. Fokus objektif dari segmentasi lah. Segmentasi Elsa itu siapa? Apakah para pemuda, pemudanya kira-kira segmentasi dibatasi apa dan sebagainya. Itu juga harus bisa terurai dengan baik. Nah, fase setelah menemukan tim adalah apa, teman-teman semuanya? Baru karena kan open recruitment. Setelah open recruitment, nanti akan ada, setelah punya tim itu nanti biasanya akan membahas terhadap program kerja. Nah, program kerja ini yang sangat krusial kadang. Kalau bagi teman-teman yang biasa menjalani kepengurusan yang sifatnya itu turun-temurun. Bukan kepengurusan yang kalian bangun sendiri secara komunitas dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi dalam tanda kutip penyakit bagi organisasi-organisasi yang sudah lama dan sifatnya turun-temurun. Contoh di BEM, kalau di intrakampus. Mungkin di ekstra kampus juga banyak organisasi-organisasi kepengurusan, baik itu HMI, PMI, dan sebagainya, itu juga banyak di organ ekstra, kayak gitu loh. Nah, biasanya kadang salah satu menjadi penyakit yang krusial itu adalah terhadap program kerja. Kalau di BMKM IPB, biasanya adalah apa? Penyakit ataupun virusnya itu adalah virus di mana terhadap program kerja ini menjadi program kerja turunan. Jangan sampai dihapus ini. Kita harus bisa menghargai para pendahulu kita yang sudah menyusun program ini. Nah, itu dulu kakak yang saat itu kakak lakukan pas ketika kakak menyusun program kerja, dari 192 program kerja BMKM saat itu, kakak cut saat itu bersama teman-teman yang lain menjadi kurang lebih 112 program kerja. Jadi 112 program kerja. Dan itu kita coba ditimbangkan satu persatu dari evaluasi LPJ yang sebelumnya. Apakah hal ini masih relate, apakah ini sudah tidak, dan sebagainya. Apakah hal ini masih menjawab kebutuhan mahasiswa IPB atau tidak, dan sebagainya. Kenapa hal itu harus bisa dilakukan? Jangan sampai program kerja yang kita susun untuk satu periodisasi ke depan itu hanya menjadi sebuah program kerja yang sifatnya apa? Turun-temurun, yang notabene-nya secara substansi pun bahkan sudah tidak dibutuhkan oleh mahasiswa IPB saat itu. Lalu kenapa kita pertahankan untuk menghargai senior? Udah tidak ada, teman-teman. Kakak di BEM Fakultas sempat ditegur oleh para senior. Kenapa program kerja ini dihapus? Ini kepengurusan kita, ini kepengurusan kami, dan biarkan kami bisa menentukan segala macam keputusan yang kami butuhkan untuk mahasiswa IPB saat ini, bukan di masa seperti Anda. Kayak gitu. Nah, itu makanya di program kerja teman-teman harus bisa mengkelirkan hal itu juga. Selanjutnya, fase krusial di fase pertama itu nanti di organisasi itu selain tadi fase praorganisasi, fase pertama itu adalah fase internalisasi. Kakak meyakini pasti Ilsa sudah melakukan hal fase internalisasi, cuman mungkin konteksnya seperti apa, mungkin Ilsa lebih mengetahui. Fase internalisasi itu adalah fase di mana teman-teman harus bisa mengokohkan terhadap keorganisasian. Kalau dulu memang karena belum ada pandemi COVID, jadi yang kakak lakukan adalah apa? Fasenya dengan ada gathering, saat itu kita kayak di luar kampus dan lain-lain, kurang lebih 3 hari 2 malam dan segala macamnya, kayak ngecamp bareng dan sebagainya, mahasiswa dan lain-lain. Dan akhirnya kita coba kokohkan satu sama lain, sehingga apa? Ada sebuah ikatan psikologis lah, satu sama lain saling mengenal dan bisa saling mengokohkan kembali loyalitas tim satu sama lain. Itu jangan didorong para pengurus dan anggota kita tuh untuk bekerja lebih dulu. Kayak gitu. Bisa jadi nanti ketika kita misalkan lebih dulu mendorong untuk mereka ketika baru jadi pengurus langsung didorong untuk kerja, kita ini bukan menterinya Pak Jokowi masalahnya. Gitu. Kita ini para pengurus organisasi yang notabene juga harus bisa tergerak atas dasar kesukarelaan. Jadi kita tidak terorientasi dan terwajibkan untuk kerja. Harus ada have fun-nya juga gitu di balik kerja-kerjanya kita. Nah, itu juga harus bisa dimaknai. Organisasi yang kita itu organisasi non-government organization, ataukah mungkin organisasi yang profit, ataukah yang non-profit. Kalau yang profit, kalian paksakan untuk bekerja, ya wajar gitu loh. Karena apa yang kalian keringat, yang kalian keluarkan, kaliannya digaji.
Bagi kita semua yang menjalani organisasi di mahasiswa dan sebagainya, kita ini kan menjalani organisasi yang non profit. Maka dari itu juga harus diseimbangkan antara fase kerja dan juga fase-fase itu untuk bisa have fun-nya. Lalu fase yang kedua itu nanti biasanya kalau kakak dulu dilantik bulan November, kurang lebih sampai Januari itu fase internalisasi. Februari itu sampai dengan Maret April lah, sampai April itu saat itu sampai mau menjelang UAS dan sebagainya, itu biasanya nanti mulai fase yang ketika itu kita tuh mulai growth, mulai lagi semangatnya di berorganisasi anak-anak dan lain-lain. Nah, tapi biasanya di tengah kepengurusan itu ada fase yang dimana itu akan menjadi fase jenuh, titik jenuh. Kalian pasti merasakan. Siapapun kalian jadi pengurus organisasi, saya yakinin bahwa kalian pernah merasakan fase jenuh di organisasi di tengah-tengah kepengurusan. Bahkan saya pun yang mengurus organisasi yang menjadi pemimpin di BMKM pun, saya pun merasakan fase jenuhnya saya. Kayak gitu. Fase jenuh itu kalau di BMKM IPB dulu di periodisasi saya, itu adalah fase ketika masa libur semesteran. Itu fase titik jenuhnya anak-anak mahasiswa. Di mana proker lagi vakum, padahal di bulan September itu ada proker yang lagi numpuk-numpuknya banyak banget. Dan lagi butuh-butuhnya banget para pengurus. Tapi mereka balik ke kampung dan segala macamnya, kita juga mewajibkan dan menekan mereka juga akan sangat sulit. Sehingga di situ sangat fase-fase yang krusial. Akhirnya salah satu yang alternatif yang saya lakukan adalah saat itu apa? Saya mengamankan para pimpinan aja. Kurang lebih ada 39 para pimpinan saat itu saya kumpulkan. Yang penting para pimpinan, oke, liburnya cuma 1 pekan ya. Sisanya kita balik lagi ke Bogor nih dan lain-lain. Kita bakal internalisasi lebih kuat nih. Akhirnya saat itu saya apa? Bukan orientasikan kerja tuh ke para pimpinan. Saya ajak muncak bareng tuh saat itu ke Gunung Gede Pangrango. Kayak gitu, saya ajak muncak segala macam 39 orang itu, ya udah ini internalisasi lagi dan sisanya apa? Udah kita stay di kampus, jadi penopang dan fondasi di kampus. Kita jangan sampai harus bisa menopang juga lah para pengurus-pengurus dan staf-staf kita ini lagi pada liburan. Akhirnya ketika September, makanya saat itu ada internalisasi jilid 2, gathering jilid 2. Ya saat itu nggak nginep-nginepan lagi sih waktu di kampus itu. Cuman saya ngidein itu satu hari minggu saat itu kita ngadain kegiatan dari pagi sampai sore, dari mulai kegiatan olahraga bareng sampai masak-masakan dan sebagainya, dan ternyata itu bisa mengokohkan kembali ikatan satu sama lain. Nah, jadi yang harus diketahui bahwa sekarang juga dalam konteks yang di ILSA ini, saya kurang tahu fase ILSA ini apakah sedang di fase-fase jenuhnya atau memang dari sejak di awal fase ILSA ini memang sudah sudah pada malas-malasan gitu. Coba saya pengen tanya dulu ke Ilsa nih untuk yang fase Ilsa ya, karena yang saya ketahui di organisasi biasanya ketika di di awal-awal pasti akan ada fase semangatnya. Ini hanya biasa di fase-fase jenuh. Nah, saya pengen tahu dulu Ilsa, kira-kira itu pas sekarang Ilsa lagi di fase jenuh-jenuhnya organisasi, pengurus Ilsa, atau memang dari awal udah pada hilang gitu? Semangatnya cuman di 1 bulan pertama kayaknya Kak, waktu masih nyusun nih. Sampai 1 minggu setelah kita raker. Oke. Kita raker, udah nyampein program kan? Iya. Setelah itu udah nggak. Setelah sempat ada fase internalisasi, Ilsa? Sempat di awal-awal kepengurusan. Sebelum raker? Iya. Oke, berarti terus setelah raker dan sebagainya sekarang udah mulai turun lagi eksekusi programnya nih ya. Udah nihil, bahkan sekarang udah di 1 bulan terakhir sebelum pergantian kepengurusan. Oke, saya juga mau tanya juga nih, sorry bukan wawancara ya, tapi kita coba bisa make sure dulu terhadap konteks yang Elsa ini biar kita bisa support bareng-bareng nih teman-teman. Ilsa di pengurus ini punya pengurus inti atau apa nggak? Maksudnya oke lah. Biasanya kan kalau struktur kepengurusan organisasi setidaknya ada ada BPH, ada pengurus inti yang notabene kalau kakak pribadi pengurus inti ya jangan oprek. Mereka semua orang-orang kepercayaan yang loyal terhadap kita gitu. Nah, Ilsa gimana tuh? Ada Kak, ada badan pengurus hariannya juga. Mereka bisa loyal sampai detik ini. Cuman beberapa orang aja berteman akrab in real life, tapi pas diajak bahas masalah organisasi ini mereka angkat tangan. Kayak udah nyerah juga sama pengurus yang lain gitu. Oke, siap. Nah, jadi maksud saya ini juga nanti jadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya untuk di para pengurus inti ya. Setahu kakak baik di organ ekstra maupun di organ intra kampus, para BPH ataupun pengurus inti itu selalu biasanya privilege dari ketua terpilih segala macam. Jadi bagi teman-teman juga nanti ke depan nih untuk bisa jadi pembelajaran ketika teman-teman memilih para pengurus inti itu harus bisa benar-benar loyal. Jadi nih, walaupun ketika ibarat ini sebuah kapal organisasi ini, walaupun udah terpontang-panting, setidaknya nahkodanya bakal tetap kuat.
nahkoda ini misalkan ketua dan para pengurus-pengurus inti itu akan tetap kuat untuk bisa menjalankan sampai dengan si kapal ini tuh bisa berlabuh walaupun dengan kondisi yang udah gak sempurna lagi. Nah, maksud saya yang yang mungkin bisa disarankan kepada Elsa, coba ketika Elsa nggak bisa mengokohkan kembali sampai detik ini, mungkin para pengurus-pengurus yang lainnya, coba yang pertama kali dibangun kembali semangatnya itu adalah para pengurus inti yang memang Elsa pastilah, saya yakini nggak mungkin kayak satu ketua organisasi itu kayak dalam tanda kutip nggak disukain sama semuanya. Pasti ada sih orang-orang yang di Ilsa dalam organisasi itu yang masih dia punya harapan, dia masih bisa keep support. Coba disortir dari orang-orang di antara 50 misalkan 50 pengurus Ilsa, coba tariklah. Kalau minimal ada 5 orang pun itu sudah sangat cukup baik. Dan 5 orang itu coba diajak diskusi dan duduk bareng untuk bisa merumuskan kembali kira-kira langkah strategisnya apa nih. Apakah memang mereka mengusulkan untuk dipadamkan, terus memang itu menjadi langkah keputusan paling pahitnya ke depan, who knows kalau memang itu dilakukan. Jadi kalau tips dari saya memang harus bisa dicoba diibaratin kalau kebijakan kan ditinjau kembali ya. Kalau organisasi coba ditelaah lagi, diperdalam lagi. Apakah masing-masing dari para pengurus dan termasuk Ilsa ini masih mempunyai why-nya di sini. Why itu kayak punya alasan lah. Orang itu kan akan bertahan di dalam satu tempat ketika dia punya alasan. Nah, akan sangat sulit ketika Ilsa di sini memperjuangkan tadi, kurang lebih kayak Andrian yang saya sampaikan kepada Andrian. Ilsa nih sekarang lari nih, ataupun bahkan udah melambatkan langkahnya untuk bisa menyesuaikan dengan mereka, tapi ternyata orang-orang di belakang Ilsa ini nggak mengikutin, akan sangat sulit membawa nahkoda ini sampai dengan finish juga, kayak gitu. Jadi saya kira coba ditinjau kembali, kalau memang keputusan hal itu, ataukah memang kalau enggak pun, coba dipikirkan untuk bagaimana misalkan ada transisi kepengurusan yang lebih baru mungkin untuk bisa refresh lebih baik lagi kayak gitu, misalkan coba ditarik kepengurusan yang lebih barunya untuk lebih awal, itu juga bisa dilakukan alternatifnya. Tapi sebelum kepada langkah yang paling pahit itu, Ilsa, kalau menurut saya pribadi, coba tarik dan rangkul beberapa orang-orang yang cukup loyal, yang bisa cukup dekat dengan Ilsa, yang bisa cukup yang bisa benar-benar bisa trust dan bisa benar-benar bisa jalan bareng-bareng dan punya harapan akan organisasi ini, coba bareng bahas solusinya bareng-bareng satu sama lain. Kalau masih bisa dilanjutkan untuk tadi kata Ilsa, minimal kita ada sosial media, kita masih bisa hidup dan lain-lain. Kalau menurut kakak pribadi ya juga minimal oke lah, mungkin dari 10 program kerja nggak usah harus diwujudkan, minimal kita harus punya legacy, walaupun itu mungkin satu program kerja tapi itu bisa berdampak kayak gitu. Bisa inisiasi mungkin program-program yang nggak usah harus bisa complicated dulu sama Ilsa. Coba misalkan hanya ada SDM 5 orang, bangun program kerja yang memang bisa sederhana dan bisa dilakukan oleh 5 orang. Dan menurut kakak sekarang kreativitas kalian udah jauh lebih luas lah dibandingkan dengan orang-orang terdahulu kayak gitu loh. Kakak pun di komunitas di Kunian Inisiatif sebelum kemarin oprek pengurus cuma 3 orang, tapi 3 orang ini juga bisa kok jalan untuk bisa bikin ada donasi, kita ngumpulin dana hampir lebih daripada 10 juta, kita juga bisa ngumpulin kok uang dan program-program kerja yang lain, kita juga bisa adain kegiatan-kegiatan sosial sama Karang Taruna dan sebagainya, kurang lebih dengan hanya 3 orang. 3 orang ini kakak di Jakarta, kadang 2 orang yang di Kuningan, kadang 1 orang di Kuningan. Kita ganti-gantian. Tapi kita masih bisa hidup kayak gitu. Bahkan kita udah bisa diriin yayasan dan segala macam. Tapi maksud kakak di sini bukan mengcompare, tapi alangkah lebih baiknya Ilsa setidaknya kalau untuk sendiri itu akan sangat mustahil menjalankan organisasi. Mustahil kalau bagi kakak. Sekuat-kuat apapun nih, sehebat apapun Ilsa, ketuanya, Ilsanya sangat hebat dan kuat sekuat-kuat apapun. Kalau Ilsa harus bisa mendorong ataupun membawa kapal ini sendiri ya akan nggak kuat. Kayak gitu loh, nggak akan kuat kayak gitu, karena nahkoda itu nggak cuma butuh supir, tapi butuh orang juga harus bisa ngisi bahan bakar, butuh juga orang-orang misalkan ketika perahu ini harus bisa mendayungnya, butuh orang-orang yang juga mungkin harus bisa mendukung yang lain. Kalau orang cuma bisa ngarahin doang, pegang kemudi, tapi bensinnya nggak ada, percuma juga. Ilsa cuma hanya akan lari di tempat, ibaratnya kayak gitu aja. Jadi tolong nanti ke depan coba direfleksikan bersama tim yang memang sangat dekat dengan Ilsa, dan coba kalau misalkan memang keputusan pahit itu harus diambil, ya kakak kira no problem. Ilsa masih punya kesempatan, kamu punya potensi, kamu punya kapasitas, gak usah harus takut untuk tidak berkontribusi di tempat manapun. Saya kira akan lebih banyak orang-orang dan ruang ataupun rumah yang akan menampung kamu untuk bisa lebih baik lagi di sana. Gitu sih Ilsa. Jadi jangan terlalu berhenti dan stuck di satu organisasi seolah-olah bahwa hanya itu yang bisa kita perjuangkan. Gitu sih Ilsa. Semangat ya, pokoknya buat Ilsa ya. Gak ada, dan aku mau nangis, tertampar banget sama kata-katanya. Makasih ya, banyak ya Kak udah. Siap, sama-sama Ilsa. Harus semangat ya pokoknya. Thank you Kak. Siap, sama-sama.
Oke, terima kasih kepada Kak Ilsa yang sudah memberikan pertanyaan kepada Kak Dadan. Sekarang kita mungkin beralih pada penanya terakhir, yaitu dengan saya sendiri, teman-teman. Tapi apabila masih ada Boleh bonus nih dari moderatornya. iya, mohon maaf ya Kak, jadi agak Nggak lama apa-apa. gitu. Tenang, Tapi tenang. kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin bisa diprioritaskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, nggak ada kan? Oke, aku tanya ya. Jadi di sini pertanyaan saya kira-kira ada 2, Kak. Dan ini emang kalau yang pertama ini tentang keresahan pribadi, kalau yang kedua ini tentang rasa ingin tahu aja sih sebenarnya. Jadi yang pertama ini begini Kak, jadi saya kan saat ini sedang ada istilahnya menjadi pemimpin dari sebuah kepanitiaan, tapi bukan yang secara umumnya, cuma dari divisinya doang gitu Kak. Tapi divisinya itu memang cukup krusial karena itu sebagai divisi project yang mengkonsep acara tersebut. Nah, di sini Kak, anggotanya itu cukup banyak sebenarnya. Akan tetapi kalau kita melihat rekor ke belakang, kayak semisal yang hadir di rapat, itu cenderung sedikit. Itu organisasinya yang lingkupnya nasional, dan itu belum pernah ketemu satu sama lain, karena disatukan lewat acara online juga begitu sistemnya. Nah, di situ yang bikin saya jadi ingin cerita di sini dan meminta pendapat adalah karena ada masanya di mana di rapat terakhir kemarin saya sempat istilahnya dikritik dan diberi masukan oleh Badan Pengurus Harian tentang cara saya untuk mengambil keputusan. Nah, jadi karena saya itu lebih ingin yang kayak cepat, jadi cenderung saya langsung mengambil keputusan dengan cepat. Padahal itu kayak istilahnya belum 50% plus 1. Dan BPH-nya ini adalah tipe orang yang memegang prinsip harus 50% plus 1 agar bisa membuat keputusan. Nah, di situ saya sebenarnya agak bingung gitu caranya, karena kalau saya melihat ke belakang, itu sebenarnya saya sudah mencoba beberapa cara juga ya untuk mengajak rapat. Pokoknya biar banyak gitu yang ikut, biar nggak sepi juga, karena kalau sepi takutnya jadi beban kerjanya juga berfokus hanya ke beberapa orang saja begitu. Nah, tapi memang yang responsif itu nggak terlalu banyak. Kalaupun misal ada yang bilang, oh ya Kak, aku mungkin bisa, atau iya Kak, insya Allah aku bisa hadir, tapi itu besoknya kayak nggak hadir. Nah, jadi di situ yang saya bingungkan adalah, kalau ada yang seperti itu, apakah memang saya seharusnya kayak membuat keputusan dengan cara 50% plus 1, dengan catatan seperti, semisal saat ini saya Zoom dengan 7 anggota yang hadir, tapi setelah itu saya di grup WA mengadakan voting, yang mana itu menurut saya memakan waktu terlalu lama ya Kak. Tapi apakah itu caranya lebih baik daripada cara yang saya pakai begitu, atau bagaimana kalau pendapat dari Kak Dadan? Nah, lalu yang kedua, ini terkait dengan rasa ingin tahu saya sendiri, sebenarnya terkait dengan BEM. Jadi Kak, saya ini kan masih SMA ya Kak, jadi saya belum tahu BEM itu organisasinya seperti apa. Kalau saya pernah dengar-dengar, BEM itu seperti OSIS-nya kampus gitu. Nah, di sini mungkin saya ingin menanyakan pendapat Kak Dadan, karena saya kan suka mendengar kalau BEM itu ada kaitannya dengan dunia politik, seperti itu. Yang mana itu ya bisa aja ada stigma yang positif, tapi ada juga yang negatif, dan kayak memang kayak brandingnya BEM itu akhir-akhir ini semakin ke yang politik itu Kak. Nah, mungkin saya ingin mendengar tanggapan dari Kak Dadan terkait pernyataan itu, dan memang apakah memang benar itu BEM itu awalnya dibangun untuk kepentingan seperti itu atau bagaimana? Mungkin sekian dari saya Kak, terima kasih untuk waktunya. Oke, siap. Menarik nih pertanyaan dari Ebony kayak gitu. Oke, pertanyaan pamungkas. Oke, saya coba jawab satu persatu. Pertama, jadi kalau tadi ada teguran dan kritik dari BPH-nya, coba dulu lah, BPH-nya suruh mimpin rapatnya kayak gimana gitu. Suruh jadi Ebony dulu lah untuk bisa ngambil keputusan. Bisa nggak harus 50% plus 1. Jadi kalau menurut saya pribadi ada kekeliruan dalam cara pandang pengambilan keputusan. Jadi menurut saya harus bisa diluruskan itu kepada para siapalah mungkin atasannya Ebony di kepanitiaan itu, ataukah para pengurus organisasinya dan sebagainya. Minta dia untuk bisa mempelajari tentang sistematika pengambilan keputusan kayak gitu. Yang pertama, bahwa voting itu menjadi sebuah pengambilan mekanisme pengambilan keputusan terakhir dalam sebuah konteks apapun, pengambilan keputusan apapun. Voting itu menjadi cara paling terakhir yang harus bisa diambil oleh seseorang ketika dia memimpin rapat ataukah mengambil keputusan. Cara pertama yang harus dia lakukan adalah apa? Musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat. Musyawarah nih, kalau misalkan memang musyawarah itu ternyata disepakati dan sebagainya, baru dimufakatkan. Kalau misalkan memang tidak musyawarah dan mufakat itu ternyata tidak terwujud, baru ada proses lobbying.
dalam proses lobbying itu nanti akan ada proses negosiasi satu sama lain. Yang nggak setuju, yang setuju mana kumpulin, oke, di lobby dan segala macam, kira-kira nanti bakal cenderung ke yang mana. Baru ketika semua itu juga deadlock, musyawarah mufakat juga deadlock, lalu lobbying dan juga negosiasi deadlock, barulah mengambil keputusan secara voting. Kalau orang udah mengedepankan secara voting, itu sebenarnya bukan kultural di kita. Jadi sejarah voting itu sebetulnya bukan sejarah bangsa Indonesia, teman-teman. Sejarah voting itu sejarah demokrasi Barat, demokrasi Amerika dan sebagainya. Sejarah kebangsaan kita itu adalah apa? Mengedepankan musyawarah mufakat. Kalau teman-teman ketahui, silakan lihat dari dulu penyusunan Pancasila, kemerdekaan dan lain-lain, bahkan di naskah proklamasi juga dalam kemufakatan bangsa Indonesia ini, para founding father kita ini. Nah, jadi begitupun dalam organisasi, Ebony. Jadi kalau menurut saya pribadi, bahwa pertama, setidaknya Ebony yang harus bisa rasionalisasi yang Ebony berikan kepada para BPH-nya ketika mendapatkan teguran. Pertama adalah bahwa kamu sudah mengupayakan kepada para pengurus ataupun anggota divisi acara kamu untuk bisa mengonfirmasi bahwa besok akan ada kegiatan rapat, kita nanti akan ngambil keputusan terkait dengan hal ini dan sebagainya dan sebagainya. Kamu tunjukkan kepada mereka bahwa kamu sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memfollow up, melakukan konfirmasi kepada mereka, tapi juga ternyata dalam hal konteks di pelaksanaannya ternyata hanya yang hadir dari 10 orang, misalkan hanya hadir 5 orang saja kayak gitu. Tapi kamu sudah mengupayakan dengan sangat baik. Satu, berikan rasionalisasi itu kepada mereka. Bahwa kamu tidak serta-merta cuma ngirim jarkoman di grup terus kamu rapat besoknya. Kan nggak kayak gitu. Saya yakin bahwa kamu juga pasti memfollow up satu sama lain dan lain-lain. Yang kedua yang harus Ebony lakukan juga kepada mereka adalah bahwa selama proses di diskusinya dan lain-lain, kamu juga berikan kesepakatan. Kalau perlu diundanglah pihak BPH-nya sesekali, diundanglah biar mereka tahu gimana caranya. Misalkan dalam proses pengambilan kamu keputusan, pasti kan kamu ngelempar wajah. Gimana nih teman-teman, ada pandangankah terkait dengan hal ini dan segala macam. Dan pada akhirnya nanti akan adalah disepakati oleh beberapa hal. Jadi jangan sampai kehadiran yang kamu segala macam sudah membahas dengan seksama, misalkan yang 5 orang dan 6 orang termasuk Ebony di sini sebagai ketua divisinya sudah melakukan kemufakatan dalam diskusi, pada akhirnya harus berakhir ya udah dilempar ke grup voting lagi. Akhirnya apa? Ebony ini akan meninggalkan kesia-siaan diskusi yang sudah kamu bangun sejak di awal gitu. Jadi maksud kakak, kalau memang mau di voting ya udah nggak usah ada diskusi, lempar aja. Mau pilih A atau B, yang pilih A tulis di sini, pilih B di sini. Nggak usah ada diskusi. Kecuali makanya tadi kalau menurut kakak pribadi tadi ya ada kekeliruan. Kalau menurut kakak pribadi melihatnya bahwa ini harus mengambil keputusan harus 50% plus 1. Harus dilihat dulu konteks 50% plus 1 itu dalam apa. Kalau kakak pribadi di BMSI sudah jelas apa yang memang menjadi hal itu adalah tentang konteksnya adalah sidang di situ di mana ada presidium sidang, maka harus ada ngitung kehadiran kampus ada 50% plus 1 atau tidak dan sebagainya. Nah, ini konteksnya kepanitiaan. Masa kepanitiaan harus 50% plus 1? Ini ada kekeliruan berpikir nih dalam hal konteks pengambilan keputusan kalau menurut kakak pribadi. Kayak gitu. Jadi, tolong itu harus diluruskan. Apalagi ini konteksnya kepanitiaan. Kayak gitu loh. Masa kepanitiaan harus pakai mekanisme sidang. Jadi ini keliru banget gitu loh. Jadi tolong nanti Ebony juga bisa diluruskan. Kak, ini kan di skema di divisi saya juga sudah memfollow up hal demikian kepada teman-teman, tapi yang ketika saya sudah mengupayakan dengan maksimal yang hadir demikian, saya kira kalau kita harus misalkan dikembalikan keputusan ini kepada voting, lalu saya akan menciderai terhadap keputusan-keputusan, menciderai terhadap pandangan-pandangan dalam diskusi yang sudah saya bangun bersama teman-teman saya yang sudah hadir 5 orang tadi gitu loh. Jadi kayak gitu, paham kan ya? Jadi ketika pada akhirnya hasil mufakatnya Ebony bersama 5 orang tadi yang hadir, akhirnya tiba-tiba kembali ke voting, ya Ebony akan menciderai terhadap diskusi ataupun juga terhadap keputusan-keputusan 5 orang yang sudah hadir tadi. Kalau kakak menjadi 5 orang dari bagiannya itu, kakak akan bilang, ngapain ini Ebony kok tiba-tiba ngadain diskusi, pada akhirnya di voting juga sama yang lain. Mending gak usah ngadain diskusi aja. Nah itu nanti akan ada mindset ke arah sana. Jadi kurang lebih demikian sih Ebony kalau menurut kakak pribadi. Jadi nanti nggak apa-apa, Ebony sambil belajar, karena di sini juga masih di SMA, perlahan juga nanti Ebony akan tahu gitu terkait dengan skema-skema demikian. Cuma nanti tolong diluruskan kepada teman-teman di BPH-nya, kalau misalkan itu bahwa Kak, di sini kan ini bukan skema tentang sidang ya, kayak gitu, ini kan kepanitiaan dan lain-lain. Jadi saya kira jangan sampai pengambilan keputusan pun diambil sekaku itu, gitu loh. Selama memang keterwakilan keputusan itu merepresentasikan keputusan bersama dan untuk kebaikan, dan Ebony sudah mengupayakan dan pada akhirnya yang hadir cuma beberapa orang, ya tidak apa-apa. Setidaknya yang hadir itu sudah merepresentasikan yang lain, kayak gitu.
kurang lebih demikian sih kayak gitu. Jadi Ebony ya kalau untuk di pengambilan keputusan tadi. Jadi tadi kakak yang pertama melihat ada sedikit kecacatan dalam hal pengambilan keputusan, bahwa menurut kakak nggak serta-merta bahwa BPH tadi mengkritik Ebony karena yang harus hadir sekian persen dan segala macam. Kecuali kalau memang skemanya sidang dan ada presidium itu baru kayak gitu. Dan tadi terakhir bahwa voting itu menjadi proses dan cara yang paling terakhir kayak gitu yang bisa dilakukan dalam konteks apapun. Kedepan kalian nanti pasti Ebony di masa-masa kuliah dan sebagainya nanti akan menghadapi proses-proses dinamika itu, dan kakak kira juga akan menemukan fenomena-fenomena demikian kayak gitu. Oke, terakhir nih bicara tentang BEM yang pertanyaan kedua. Jadi kenapa sih BEM ini Kak? Apakah memang ada keterkaitan dengan politik dan lain-lain? Singkat cerita, Ebony, bahwasannya BEM itu lahir dari sebuah gerakan, mahasiswa. Jadi dalam tahun 1998, BEM itu bukan lahir dari kegiatan event, ada konser terus tiba-tiba ada kegiatan, ada organisasi namanya BEM. BEM itu lahir dari sebuah kegiatan dinamika sosial politik di Indonesia saat itu. Yang dulu akhirnya awal namanya Senat, kayak gitu loh. Sebelum BEM itu namanya Senat, sampai pada akhirnya berubah nama menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi secara historikal sudah jelas bahwasanya BEM itu lahir dari dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia. Carut-marut saat itu di era Orde Baru dan sebagainya, yang pada akhirnya menemukan sebuah keresahan di masyarakat dan pada akhirnya memunculkan sebuah gerakan-gerakan mahasiswa. Saat itu ada Persatuan Pelajar Indonesia, ada juga Senat Mahasiswa, dan pada akhirnya berganti nama menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat itu juga ada DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa dan segala macam. Beda-beda namanya. Tapi yang jelas cikal bakal kelahiran dari BEM itu sendiri memang lahir dari dinamika sosial politik. Maka dari itu akan sangat sulit dipungkiri ketika BEM misalkan melepaskan diri dari dinamika sosial politik tersebut. Makanya kadang justru yang jadi heran saat ini ya Bodi, yang kadang menjadi heran, mungkin bagi teman-teman di sini ada yang mahasiswa juga, ketika memang ada BEM yang sekarang justru mereka terlalu resisten mengatasnamakan dirinya BEM, tapi mereka tidak pernah aware terhadap dinamika sosial politik. Sosial politik di sini harus dimaknai jangan sampai terhadap aspek kepentingan dan lain-lain ya, tapi kita maknai secara aspek yang positif. Misalkan menganalisis isu yang memang itu isu-isu misalkan terhadap menjadi keresahan dari masyarakat di Indonesia, lalu juga menyampaikan terhadap keluh kesah masyarakat Indonesia dan lain-lain. Tadi mungkin sudah sebagian besar tahu ya, contohnya kan isu sosial politik adalah lip service yang kemarin BEM UI sempat layangkan dan sebagainya. Itu kan bagian dari buah hasil dinamika sosial politik di nasional kayak gitu loh. Nah, makanya akan ada kekeliruan. Kalau menurut kakak kadang suka menjadi satu hal yang sangat di luar nalar lah ketika BEM mereka menamakan dirinya BEM, tapi mereka resisten dan mereka menjauhi terhadap aspek dinamika sosial politik, tapi mereka mengedepankan terhadap aspek event organizer. Mereka ngadain event, mereka ngadain ini dan segala macam kayak gitu loh. Dulu kakak pernah banyak berdebat dengan beberapa kampus-kampus yang notabene mereka resisten. Diajak untuk bisa audiensi nggak mau, diajak untuk bisa turun aksi massa nggak mau. Tapi mereka pengen kita BEM pokoknya kita udah kemahasiswaan banget deh, pengen dekat sama mahasiswa banget deh dengan kita ngadain event ini, event itu bersama mahasiswa dan segala macam. Gak usah bikin BEM kalau memang mau harus kayak gitu. Bikin aja udah langsung kayak Indonesia event, misalkan Bogor event lah, segala macam, IP event, misalkan apalagi Paramadina event, UPI event dan segala macam. Bikin aja kayak gitu kan. Simple kayak gitu. Nah, maka dari itu makanya memang peran BEM sekarang sudah bertransformasi kayak gitu, bahwasannya saat ini tentu tidak semurni-murninya kayak seperti zaman 98 udah jelas nggak ada event segala macam, mereka pure aja pergerakan karena memang situasi dan stabilitas politik saat itu memerlukan dan membutuhkan mahasiswa untuk bisa speak up terkait hal itu. Tapi akan berbeda ketika konteksnya saat ini mungkin kita harus bisa menyeimbangkan peran kayak gitu dalam organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Contohnya apa? Ketika kakak jadi pengurus di BEM, Boni, kakak mencoba untuk bisa menyederhanakan kayak gitu loh, ataupun bisa merangkul dan mengeneralisir fungsi dan juga peranan di BEM itu sendiri. Kakak coba bentuk itu kementerian itu memang yang cukup bisa beragam dan cukup ideal menurut kakak pribadi. Kakak jelas bangun saat itu koordinator Kemenkuan, Kementerian Koordinator Bidang Pergerakan, yang notabene di bawahnya bisa mengawal isu-isu sosial politik. Di bawahnya ada Kementerian Kebijakan Nasional, Kementerian Kebijakan Agri Kompleks, Kementerian Kebijakan Daerah, dan Kementerian Kebijakan Kampus, kayak gitu loh. Jadi ini adalah organ-organ kementerian di bawah Kemenkuan Pergerakan Sosial Politik. Di sisi lain, kakak juga kan tidak serta-merta bahwa mahasiswa IPB sepenuhnya suka gerakan kan?
ada juga kan anak-anak IPB yang suka dengan minat bakat di bidang prestasi, di bidang minat bakat berupa seni, dan juga di bidang minat bakat berupa olahraga kayak gitu. Makanya kakak bikin juga Kemenkoan bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, Kemenkoan PSDM apa pengembangan sumber daya manusia. Saat itu minat bakat, jadi kakak bikin tuh di bawahnya ada Kemenkoan PSDM, ada seni dan budaya, ada juga Kemenkoan yang sifatnya itu misalkan olahraga, divisi olahraga, dan juga yang lain-lain. Nah, terus di sisi lain kakak memetakan juga saat itu anak-anak IPB ini kadang juga ada yang nggak suka terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya pergerakan, dan ada juga yang nggak suka kadang terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya event-event seperti seminar inilah, terus juga kegiatan seni, kegiatan olahraga gitu loh. Ada juga anak-anak IPB yang ternyata suka sama kegiatan di bidang sosial. Akhirnya apa? Kakak bikin saat itu Kemenkoan terhadap sosial dan kesejahteraan mahasiswa. Kayak gitu, sosial dan kesejahteraan mahasiswa. Di bawahnya apa? Kementerian-kementerian yang bidangnya sosial dan kesejahteraan mahasiswa. Contohnya adalah apa? Kegiatan Kesma, kesejahteraan mahasiswa, ada Kementerian Pertanian dan Desa, ada kementerian terhadap sosial masyarakat, dan kementerian Kementerian Desa dan sebagainya. Jadi itu 3 Kemenkoan yang menurut kakak sendiri dibangun atas dasar merepresentasikan terhadap kebutuhan di mahasiswa. Jadi makanya kita juga kalau misalkan nanti teman-teman jangan serta-merta bahwa BEM itu lahir dari pergerakan, sepenuhnya teman-teman divisinya gerakan semua, enggak juga. Kalian juga harus bisa mewakili, ataupun keterwakilan di kalian juga harus bisa merepresentasikan kebutuhan teman-teman mahasiswa kalian. Ada yang suka ini, jadi kalian harus bisa wadahi dalam naungan itu. Ya, di sisi lain juga kakak ada kebiroannya yang bisa menunjang aktivitas kehidupan di BEM, ada biro bisnis dan kemitraan, biro media dan branding, dan segala macamnya kayak gitu. Jadi itu kurang lebih karakteristik-karakteristik yang coba kakak buat kayak gitu. Jadi sudah sepenuhnya bahwa organisasi pun sudah mengalami transformasi. Bahkan mungkin kalau dari namanya aja, dulu itu nama-nama kabinet kalau di organisasi di BEM itu serem-serem teman-teman. Kabinet Darah Juang, kabinet Hatta, kabinet gerakan mahasiswa apa gitu, takut lah dulu mah nama-nama gerakan. Kan memang mereka tuh gerakan di BEM itu benar-benar gerakannya tuh di jalanan terus kayak gitu loh. Sekali aksi mereka wah ramai dan lain-lain. Tapi kan sekarang sudah beda konteksnya. Tapi kakak meyakini bahwa suatu saat sejarah itu akan menjadi sebuah peristiwa yang berulang. Teman kakak dulu teman-teman melihat aktivitas di kegiatan aksi RUU KPK, saat itu kurang lebih ada lebih dari 90.000 mahasiswa Indonesia yang saat itu kumpul di gedung DPR saat 2019. Silakan mungkin teman-teman bisa lihat historical medianya saat 2019, dan saat itu juga bukan jadi kesuksesan kakak, tapi kesuksesan teman-teman di mahasiswa yang lain dan segala macam. Kakak saat itu kurang lebih safari ke berbagai macam kota, provinsi, dan juga kepulauan di Indonesia sebelum melaksanakan aksi itu. Kurang lebih hampir beberapa lah provinsi, memang banyak sekali dari mulai Sumatera Utara, Lampung, lalu juga Sumatera Selatan, ke Kalimantan, kayak gitu, ke Nusa Tenggara, ke Bali, dan segala macam, untuk menyampaikan pesan itu, bahwasanya kita harus bisa membangun histori baru, kita harus bisa membangun gerakan baru, dan lain-lain segala macamnya. Saat itu yang kakak lakukan saat 2019 menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia. Jadi dulu kakak sempat terakhir itu juga ke terakhir itu sempat ke NTB aja kayak gitu, waktu yang terakhir untuk bisa mengkomunikasikan hal itu. Jadi kurang lebih demikian teman-teman semuanya ya. Ebony juga terkait dengan di BEM itu semoga jadi bisa pembelajaran yang baik buat teman-teman yang nanti akan memasuki kehidupan di kampus kayak gitu. Intinya kalau BEM itu kurang lebih sederhananya sama kayak OSIS-nya lah di SMA. Udah itu aja. Aktivitasnya cuma lebih kompleks kayak gitu kalau di mahasiswa dan lain-lain gitu. Semangat Ebony, nanti insya Allah juga ke depan pasti akan menghadapi realitas dan fenomenanya di kehidupan di kampus. Sip, gitu aja. Oke, terima kasih Kak Dadan untuk jawabannya. Mungkin di sini aku ada 3 poin Kak, klarifikasi atau tanggapan mungkin ya. Yang pertama terkait tadi kayak voting itu cara terakhir. Nah, waktu itu kalau aku boleh sedikit cerita lagi, mungkin untuk menambahkan aja Kak. Waktu itu ceritanya itu memang yang hadir kan hanya sedikit. Dan itu posisinya BPH sudah hadir Kak ke dalam rapat. Nah, justru menjadi semakin pertanyaan kenapa ya kayak istilahnya ini rame tapi karena BP-nya yang rame, padahal ini kan rapatnya divisi kamu gitu. Nah, jadi di situ kami dari project itu lagi musyawarah gitu istilahnya, diskusi ini gimana ya kayak gini, menurut kalian baiknya seperti apa, tapi itu kayak nggak ketemu jalan keluarnya. Dari BP-nya juga belum kayak terlalu decisif saat itu. Jadi waktu itu karena udah
kayak istilahnya mentok, akhirnya ya itu aku mengusulkan untuk kita menggunakan cara voting teman-teman. Nah, tapi kan itu kayak lingkupnya berarti voting yang ada dalam ruang Zoom-nya aja ya. Jadi baru setelah itu dari BPH menyampaikan, ya sebenarnya bukan kritik sih, karena aku mungkin juga kalau berusaha memahami dari sudut pandang BPH itu lebih ke mempertanyakan aja kenapa yang kayak join sedikit, yang pertama itu. Terus kayak kenapa yang lain mungkin belum terlalu dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang mungkin seperti itu ya. Jadi bukan kayak yang kritik gitu sih Kak. Aku coba melihat kalau misalnya dari BPH ya mungkin juga ada concern tertentu. Dan waktu itu sebenarnya dari BPH sempat menanyakan ke aku. Nah, kalau menurut Ebony baiknya gimana nih kita sekarang? Nah, waktu di situ akhirnya aku jawab, kalau menurut aku ya lebih baik kita mengambil keputusannya sekarang dengan yang ada di sini. Itu sudah cukup mewakili, kita bisa diskusi, bisa bla bla bla. Dan memang kalau kita lihat ke belakang, teman-teman kan memang hadir karena ya ada kepentingannya masing-masing ya. Jadi kalau misal kita kayak kesannya harus menunggu mereka, sementara kita tuh divisi yang cukup krusial, karena kayak ditunggu-tunggu sama divisi lain, takutnya terlalu wasting time kayak begitu. Nah, baru setelah itu ada pernyataan kayak biasanya kalau membuat keputusannya langsung seperti itu di organisasi yang otoriter, yang biasanya dibuat atau ditemukan oleh satu atau dua orang tertentu. Nah, tapi kan kita di sini kerjanya profesional, kita bla bla bla. Jadi kalau bisa 50% plus 1. Nah, jadi tadi itu adalah apa ya, kayak flashback aja sih, kayak awal mulanya kok bisa sih ada pertanyaan 50% plus 1 kayak gitu. Terus poin yang selanjutnya mungkin terkait yang BEM tadi, iya ke awal jujur aku ngira BEM itu kayak event organizer. Jadi kan kalau kayak dari OSIS itu kan benar-benar yang bikin event yang ngeramein acara sekolah yang kayak gitu. Tapi ternyata lebih ke yang pergerakan mahasiswa, dan dari penjelasan tadi juga jadi lebih tercerahkan. So, makasih banyak buat Kak Dadan, benar-benar luar biasa Kak sesi coaching pada malam hari ini. Oke. Sekarang mungkin saya kembali ke mode sebagai moderator teman-teman, karena kita juga sudah habis semua pertanyaannya, kita akan langsung menutup acara live coaching kita pada malam hari ini, karena juga sudah cukup larut sebenarnya. Dan di sini kita sudah membahas beberapa hal. Mungkin saya selaku moderator izin membacakan beberapa poin yang telah kita bahas hari ini. Jadi sesi virtual coaching kita diawali dengan sebuah gambar, yang mana dari gambar itu ada berbagai aspek yang itu bisa membuat kita sadar bahwasanya kepemimpinan itu seperti cara kita memandang gambar tersebut. Jadi memang itu tergantung pada paradigma kita masing-masing. Dan juga ada beberapa karakteristik pemimpin yang cukup penting di saat ini. Yang pertama adalah transformatif, lalu adaptif, responsif, dan juga bisa aware terhadap literasi digital. Dan juga ada beberapa poin sumber-sumber kredibilitas. Yang pertama yaitu good relationship atau memiliki relasi yang banyak. Lalu opinion leader, berani speak up, mengungkapkan pendapat dikala memang itu diperlukan dan juga ada aspirasi. Lalu yang ketiga adalah act with value. Jadi kita bergerak, kita bertindak berdasarkan value yang ada. Nah, mungkin sekian rangkuman materi dari sesi virtual coaching pada malam hari ini. Dan kita akan langsung menuju ke sesi penutupan, yaitu sesi foto bersama. Tapi mungkin sebelum itu dari Kak Dadan selaku narasumber, ada closing statement Kak yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Silakan. Oke, makasih Ebony. Mungkin tadi kalau untuk closing statement kayaknya udah banyak ya kita sharing pada malam hari ini. Intinya kakak juga sangat antusias sekali. Forum malam hari ini bisa sangat interaktif, jadi kakak juga bisa lebih semangat kayak gitu. Jadi makanya sangat senang sekali bisa diskusi bareng teman-teman semuanya. Semoga apa yang bisa disampaikan tadi itu juga bisa bermanfaat, khususnya bagi kakak dan umumnya bagi teman-teman semuanya juga kayak gitu. Intinya apa? Kalau dalam forum-forum seperti ini, kita ini sama-sama belajar, teman-teman. Teman-teman mungkin belajar menemukan hal baru, experience baru, ilmu baru dari kakak, dan begitupun kakak juga sedang belajar mengamalkan ilmu, mengamalkan pengalaman, sedikit pengalaman yang kakak miliki kepada teman-teman semuanya. Jadi insya Allah malam hari ini kita bisa dapat kebermanfaatan sama-sama gitu loh, bareng-bareng kurang lebih. Mungkin kurang lebih demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih, kayak gitu semoga kita juga berkesempatan ya suatu saat nanti untuk bersilaturahmi secara langsung dimanapun teman-teman berada, kayak gitu mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kembali dalam event ataupun juga kegiatan yang lain, amin ya robbal alamin tentunya, dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Itu aja sih di tengah pandemi COVID-19 ini yang sedang diberikan ujian sakit, semoga lekas sehat kembali kayak gitu. Paling kurang lebih gitu dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak untuk closing statement-nya. Dan kita akan langsung beralih menuju sesi dokumentasi atau foto bersama. Dan sebelum itu mungkin saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, mungkin untuk sesi terima kasihnya bisa ditunda dulu ya teman-teman, agar chatnya tidak menutupi foto-foto yang akan diambil sebagai dokumentasi ini. Oke, di sini ada satu slide teman-teman. Untuk teman-teman dan kakak-kakak semua yang belum on kamera, yuk kita on kamera terlebih dahulu di akhir penghujung acara ini. Oke, di sini sudah mulai on satu persatu. Yang lainnya apakah masih ada yang mau on kamera nih? Mungkin masih sisiran atau kunci rambut, pakai kerudung, dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin langsung saja saya hitung ya teman-teman. Saya yang mengambil gambarnya. Emang multi talent ini. Enggak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai sesi foto bersamanya, dan saya kembalikan lagi ke diri saya selaku moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Dadan dan juga untuk kakak-kakak, teman-teman Data Inspirasi dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah menyempatkan hadir pada sesi virtual coaching ke-21 ini. Tak terasa ya, sudah ke-21. Di sini saya mungkin mewakili teman-teman semua mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dadan untuk segala sharing-sharing ilmu dan juga pengalamannya yang luar biasa. Semoga kita bisa belajar sesuatu dari sesi malam hari ini ya. Bukan semoga lagi, tapi kita pasti sudah belajar sesuatu. Dan mungkin langsung saja, saya selaku moderator, saya Ebony Milda, pamit undur diri. Terima kasih. Siap, mohon izin pamit ya teman-teman. Makasih. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Oke, sudah. Oke, nggak mau out nih. Terima kasih Kak Boni. Iya, sama-sama. Iya. Semangat guys, semangat. Oke, aku izin end meeting for all ya. Bye. Dalam hitungan, bentar. Recordingnya belum selesai.